Untuk pernikahan Linda, kamu cuma kasih 30 juta rupiah. Kamu punya banyak uang, tapi kamu pelit banget. Kamu pelit sekali. Bukan aku pelit. Aku pinjam 30 juta rupiah itu. Bukan aku pelit. Keluarga ini, dari awal sampai akhir, selalu menyasar aku seorang. Selalu seperti ini. Kalian ingat aku cuma saat kalian butuh. Kalian ingat aku saat kalian serakah. Kalian semua memperlakukan aku seperti ATM berjalan. Aku akan telepon polisi. Ada yang melanggar batas di sini. Harga standar Rp15.000 per orang. Apa aku dengar dengan benar? Aku akan menikah. Mereka semua setuju memberi Rp15.000 masing-masing. Berapa banyak yang sudah kuberikan selama ini? 900 juta rupiah. 900 juta rupiah untuk Rp225.000. Ini yang kudapat karena menghargai keluarga dan selalu bilang iya. Pernikahanku akhir pekan lalu, keluarga suamiku di Kota Megah, jadi kami mengadakan satu resepsi di sana. Tapi orang tuaku bilang ada banyak kerabat di kampung halaman, jadi kami harus pulang dan mengadakan lagi. Hei ibu, Wulan, ada banyak kerabat di kampung halaman, dan karena kamu akan menikah, kamu harus pulang dan mengadakan resepsi lagi? selama ini dengan para kerabat yang menikah dan punya anak, aku tidak pernah melewatkan satu pun, dan aku tidak pernah pelit soal hadiah uang. Jadi sekarang aku menikah, giliran mereka memberi hadiah uang, kan? Oke. Saya. Pasangan pengantin sudah datang. Ayo, ayo. Selamat atas pernikahanmu. Terima kasih. Kamu juga. Pada hari resepsi di kampung halaman tidak banyak orang datang. Linda tidak datang, katanya anaknya demam. Kevin tidak datang, katanya ada perjalanan bisnis. Bibi Susan juga tidak datang, katanya kakinya sakit. Jadi untuk satu meja kerabat, hanya setengah meja yang terisi. Permisi. Meskipun mereka tidak bisa datang, niat mereka sudah dihitung, dan kamu tidak akan kehilangan hadiah uang. Tepat. Mereka semua keluarga. Dan bukannya mereka sengaja tidak datang. Oke, kami akan pergi sekarang. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu, sampai aku kembali ke hotel malam itu, dan saat aku berbaring di tempat tidur scrolling di ponsel, hadiah uang Chattersphere muncul satu persatu. Linda mengirimiku hadiah uang, aku tahu dia pasti peduli padaku. Rp15.000. Pasti ada kesalahan. $15 hadiah uang, masing-masing Rp15.000, total Rp225.000. Rp15.000 per orang. Total Rp225.000. Ada apa? Apa yang terjadi? Kamu menganggapku pengemis? Kamu, berapa yang kamu beri sebelumnya? Mulai dari yang pertama, 2016, pernikahan Linda, hadiah uang, Rp30 juta. Itu tahun keduaku bekerja, Rp13.500.000 sebulan. Ibuku menelepon untuk memberitahu tentang pernikahan Linda. Hai ibu. Linda akan menikah minggu depan. Dia sangat baik padamu. Dia bahkan membelikanmu gaun saat kamu kecil. Jangan pelit dengan hadiah uangnya. Tentu saja, ibu. Berapa yang harus aku beri? Setidaknya Rp30 juta, supaya Linda terlihat baik. Rp30 juta, tapi sekarang di rekeningku, aku hanya punya Rp18 juta. Berikan Linda sedikit lebih sekarang. Dia tidak akan memperlakukanmu buruk nanti. Lagi pula, kamu bekerja di Kota Megah sekarang. Kamu bahkan tidak bisa mengumpulkan Rp30 juta. Jika kamu memberi terlalu sedikit, para kerabat akan membicarakan di belakang kami. Baiklah. Aku mengerti. Joy, Anne, bisakah kamu meminjamiku Rp12 juta? Aku akan mengembalikannya dalam beberapa hari. Tentu, aku akan mentransfernya sekarang. Terkirim. Terima kasih. Tidak masalah. Linda, selamat atas pernikahanmu. Semoga bahagia selamanya. Terima kasih, Wulan. Kamu juga harus cepat menikah. Kalau waktunya tiba, pasti akan kuberi kamu hadiah uang besar kembali. Pernikahan minggu depan, kamu harus datang. Aku akan menunggumu. Oke, Linda, pernikahanmu, aku pasti akan datang.
Hadiah uang 30 juta rupiah itu, aku pinjam 12 juta dari situ. Aku berhemat untuk membayarnya, butuh 3 bulan untuk melunasinya. Dan yang kudapat, 15.000 rupiah. Kedua kalinya, 2017, Linda punya bayi, pesta penyambutan bayi. Aku kasih lagi 15 juta. Ketiga kalinya, 2018, Kevin menikah. Aku kasih 90 juta. Waktu itu gajiku 24 juta sebulan. 90 juta, hampir gaji 4 bulan. Hei, ibu? Wulan, Kevin akan menikah. Dia cucu tertua keluarga. Paman Garimu hanya punya satu anak laki-laki ini. Hadiah uangnya harus besar. Jadi berapa yang harus kuberi untuk Kevin? Untuk Kevin, pasti tidak boleh kurang dari yang kamu beri ke Linda. Kamu memberi Linda 30 juta rupiah waktu itu. Kali ini, setidaknya 90 juta. 90 juta? Kamu sekarang di kota megah. Kalau kamu memberi terlalu sedikit, kerabat akan menertawakan kita. Bilang kita membesarkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Hey Joy, aku ada sedikit keadaan darurat. Bisa pinjamkan aku 30 juta lagi, aku akan bayar dalam 2 bulan. Waktu Kevin menerima uang itu, dia bilang aku teman sejati. Dia bilang waktu aku menikah, dia pasti akan memberi hadiah uang besar kembali. Dan datang awal untuk memberi dukungan. Lalu, 15.000 rupiah. Pada tahun 2019, Toby menikah, 60 juta rupiah. Pada tahun 2020, aku membantu Toby mencari kerja, 60 juta rupiah. Pada tahun 2021, Kevin punya bayi, 30 juta rupiah. Pada tahun 2022, itu ulang tahun ke-60 Paman Gary, 24 juta rupiah. Pada tahun 2023, Toby punya bayi, 15 juta rupiah. Selama bertahun-tahun, aku sudah memberikan Lebih dari 900 juta rupiah. Sayang, aku sudah menghitung kasar untukmu. Selama bertahun-tahun, hadiah uang yang kamu berikan kepada kerabat totalnya lebih dari 900 juta rupiah. Aku sudah berjuang sendirian di sini selama 8 tahun. Sewa, transportasi, makanan. Aku berhemat dan menabung, dan setiap sen yang aku tabung habis untuk hadiah uang. Apa yang aku dapatkan dari 900 juta rupiah? 15 hadiah uang masing-masing 15.000 rupiah, totalnya 225.000 rupiah. Yang aku dapatkan hanyalah penghinaan belaka. Tidak mungkin. Aku akan mencari tahu sampai tuntas. Kenapa mereka melakukan ini padaku, Wulan? Apa kamu salah mengirim jumlahnya? Tidak, aku tidak. Tidak, aku tidak. 15.000 rupiah. 15.000 rupiah. Kita semua setuju. Masing-masing 15.000 rupiah. Siapa yang membahasnya? Ibumu. Apa? Hei, Ibu. Soal Linda dan mereka yang memberi hadiah uang, apa Ibu tahu? Ya, ada apa? Masing-masing 15.000 rupiah. Apa Ibu yang menyuruh mereka memberi segitu? Ya, aku yang bilang. Kenapa Ibu? Mereka semua adalah kerabat yang sudah kuperlakukan sepenuh hati. Bagaimana bisa Ibu membiarkan mereka menampar mukaku seperti ini? Bukankah kamu menikah dan pindah ke kota megah dan sekarang kamu tidak kembali? Para kerabat berpikir kamu jarang bergaul dengan mereka dan kamu tidak mengadakan pernikahan di kampung halaman. Mereka semua datang jauh-jauh ke sini. Aku pulang dan melakukannya. Aku pulang ke kampung halaman khusus untuk menebusnya. Tapi tidak satupun dari mereka yang datang. Mereka sibuk. Siapa yang tidak punya masalah picik? Mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan semua urusan di rumah untukmu, kan? Linda bilang anaknya demam, tapi anaknya sudah 12 tahun, jadi dia bisa tinggal di rumah sendiri. Lalu ada Kevin. Hari aku meneleponnya adalah hari Sabtu. Bibi Susan. Bibi Susan bilang kakinya sakit. Tapi bulan lalu aku melihatnya posting di media sosial bahwa dia pergi mendaki. Kamu. Cukup. Kok semakin tua semakin pelit? Kita semua keluarga. Kenapa ribut soal uang segitu? Uang segitu? Ibu. Hadiah uang yang sudah saya berikan kepada kerabat selama bertahun-tahun. Totalnya lebih dari 900 juta rupiah. 900 juta rupiah! Sekarang masing-masing dari mereka memberi saya 15.000 rupiah. Kamu, dan kamu bilang itu uang sedikit? Sepupumu Linda dan keluarganya punya masalah sendiri. Linda baru beli mobil tahun lalu, 900 juta rupiah. Sepupuku Kevin punya 2 rumah. Satu dia tinggali, dan satunya dia sewakan.
dan Bibi Susan. Uang mereka adalah milik mereka sendiri. Kamu menghasilkan banyak dalam sebulan. Hanya hadiah uang kecil itu, apa artinya itu bagimu? Hanya hadiah uang kecil itu? Bu, 30 juta rupiah yang kuberikan pada Linda sebagai hadiah uang, aku pinjam. Aku bayar kembali selama 3 bulan. Dan 90 juta rupiah yang kuberikan pada Kevin, aku bayar kembali selama 6 bulan. Selama ini, aku berhemat dan menabung. Aku tidak berani menyewa tempat yang bagus. Aku tidak berani makan di luar. Setiap bulan, aku ambil uangku dan menghemat setiap rupiah. Tapi kamu menghasilkan banyak, kan? Aku menghasilkan banyak. Aku menghasilkan banyak. Itu karena aku di kota besar. Sewa tempatku mahal. Semuanya mahal. Makanan, transportasi. Uang ini aku dapatkan sedikit demi sedikit. 900 juta rupiah ini aku tabung sedikit demi sedikit dan kuberikan sedikit demi sedikit. Bu, aku hanya ingin bertanya satu hal. Jika hari ini aku memberi Linda hadiah uang sebesar 15.000 rupiah, apa yang akan kamu pikirkan? Situasi sepupumu Linda berbeda. Apa bedanya? Dia di kampung halamannya. Dia masih perlu menjaga hubungan dengan kerabat. Kamu sudah menikah. Kamu tidak akan kembali. Jadi, aku hanya korban? Bukan itu. Bu, selama ini hadiah uang yang kuberikan, aku memberikannya dengan sukarela. Aku tidak pernah berharap mereka membayarku kembali. Tapi aku tidak pernah menyangka. Keluargaku sendiri, ibu kandungku, masing-masing dari mereka memberiku hanya 15.000 rupiah sebagai hadiah uang. Bu, tahukah kamu apa arti 15.000 rupiah? Itu memperlakukanku seperti pengemis. Aku tidak bermaksud seperti itu. Jangan terlalu dipikirkan. Lalu apa maksudmu? Bu, aku sakit hati. Aku pikir ibuku akan meneleponku kembali, setidaknya memberi penjelasan, setidaknya mengatakan sesuatu yang baik. Tapi dia tidak. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dia tidak pernah menelepon. Tapi Linda mengirimiku pesan duluan. Bilang, ini semua favoritmu. Wulan, apa kamu dan Bibi Maria bertengkar? Ibumu bilang kamu marah-marah hanya karena 15.000 rupiah dan bilang kamu pelit. Linda, tahun kamu menikah, aku memberimu 30 juta rupiah sebagai hadiah pernikahan. Aku meminjam 30 juta rupiah itu, kamu tahu itu? Dan saat anakmu mengadakan pesta bayi, aku memberimu 15 juta rupiah. Dan 15 juta rupiah itu adalah seluruh biaya hidupku sebulan. Kamu tahu itu? Saat aku menikah, kamu memberiku 15.000 rupiah dan kamu bilang aku pelit. Oh, dulu aku tidak berkecukupan, tapi kamu berkecukupan. Saat itu, aku mendapat 15 juta rupiah per bulan dan suamimu mendapat 900 juta rupiah per tahun. Jadi siapa yang berkecukupan? Wulan, kita tumbuh bersama. Jadi bagaimana kamu bisa menjadi begitu picik? Kita keluarga dan hanya karena uang sedikit ini, apa pantas merusak hubungan kita? Uang sedikit itu 900 juta rupiah. Hei, semua hal lama itu, kenapa diungkit lagi? Kamu sekarang sudah menikah ke kota megah, dan sekarang kamu masih dendam. Sekarang hidupmu lebih baik dari kami, dan kamu menikah dengan pria dari kota megah. Kamu tidak butuh hadiah uang itu, kan? Lagi pula, kamu memberikannya dengan sukarela. Tidak ada yang memaksamu. Benar, siapa yang memaksaku? Tidak ada yang memaksaku. Ibuku bilang, Linda baik padamu, jadi kamu harus baik padanya juga. Kevin adalah cucu tertua, jadi hadiah uangnya harus pantas. Di kampung halaman kita itu masalah besar. Semua kerabat melihat. Aku berjuang sendirian di kota besar. Setiap kali ibuku meneleponku, entah ada yang menikah, ada yang punya bayi, atau ada yang mengadakan pesta, aku tidak pernah sekalipun menolak. Baiklah, jangan terlalu emosi. Aku pikir itu adalah cinta keluarga. Aku pikir itu cinta keluarga. Kupikir itu pertukaran yang adil. Aku pikir mereka akan memperlakukanku dengan cara yang sama.
Tapi saat aku menikah, masing-masing dari mereka memberiku 15.000 rupiah sebagai hadiah uang. Dan sekarang mereka bilang aku pelit. Sayang. Jangan bilang begitu. Ini bukan salahmu. Kamu tahu, kamu terlalu peduli dengan ikatan keluarga. Makanya kamu mudah terjebak dalam memanipulasi keluarga dengan rasa bersalah. Kamu benar. Aku selalu berusaha memenuhi harapan mereka. Hanya saja aku baru sadar sekarang yang namanya cinta keluarga ini. Selama ini hanya akting seorang diri. Mereka terlalu egois. Mereka tidak tahu cara menghargai. Jadi, kita tidak bisa mengambil kesalahan orang lain dan menghukum diri sendiri. Sama sekali tidak sepadan. Sayang, mari kita lihat sisi baiknya. Jangan marah pada mereka. Kita jalani hidup kita sendiri dengan baik, oke? Benar. Aku tidak bisa biarkan mereka memengaruhiku. Mulai sekarang, kita akan menjalani hidup kita sendiri dengan baik. Betul. Ku dengar kamu bertengkar dengan keluarga soal hadiah uang. Bibi Betty cerita semuanya padaku. Kamu bertengkar dengannya soal ini. Cepat sekali beritanya ya. Siapapun akan mengira kamu anak kandung ibu dan ayah. Dengar Bibi Betty benar-benar kesal. Dia minta aku bicara denganmu. Bagaimana bisa kamu kesal dengan ibu kandungmu sendiri soal hadiah uang? Maksudku, kamu bos besar dari kota megah. Kamu menghasilkan banyak uang. Apa itu benar-benar sepadan? Pertama-tama, aku bukan bos. Aku hanya karyawan. Kedua, tahun kamu menikah, aku kasih kamu 90 juta rupiah. Dan kamu cuma kasih aku 15.000 rupiah. Bilang apa itu adil? Jadi, kamu lajang. Kamu semua belum punya keluarga yang harus dihidupi. Aku punya orang tua dan anak yang harus dihidupi. Kamu tahu aku stres. Kamu tertekan, sedangkan aku tidak. Kamu menghasilkan banyak uang di kota besar. Berapa penghasilanmu sebulan? Kamu menghasilkan 84 juta rupiah per bulan. Kamu punya 2 apartemen dan 1 mobil. Aku menghasilkan 45 juta rupiah per bulan. Dan aku harus menyewa tempat setiap bulan. Sewa saja 15 juta rupiah. Dan kamu bilang kamu stres? Wulan, kamu pernah pergi ke kota besar dan sekarang kamu merasa sudah terlalu hebat buat kami. Kapan kamu jadi begitu pilih-pilih? Itu nggak bener. Ibumu bilang kamu ngamuk soal hadiah uang. Kabar itu sampai ke kampung halaman kita. Malu banget. Bibi Susan, 2 tahun lalu, kamu datang ke kota megah untuk berobat dan tinggal di tempatku selama 2 minggu. Saat kamu pergi, aku memberimu 24 juta rupiah dan kamu memberiku 15.000 rupiah. Aku yang bikin malu. Ada apa denganmu, nak? Makin tua makin kekanak-kanakan. Kamu membuat ibumu menangis. Kamu tahu nggak sih? Kayaknya pada kompak lawan aku. Bibi Nancy, aku carikan kerja buat anakmu. Aku habiskan 3 bulan bolak-balik ngurusin itu. Hanya untuk menjamu dan menjamu, aku habiskan 60 juta rupiah. Saat dia menikah, aku memberi lagi 60 juta rupiah. Dan kamu memberiku 15.000 rupiah. Siapa yang kekanak-kanakan? Gila! Apakah terlalu sulit? Sempurna. Wulan, ibu bilang kamu... Paman Gary, aku sudah mendapatkan plat nomor untuk mobilmu. Aku juga sudah membayar biaya transfernya. Untuk ulang tahunmu yang ke-60, aku memberimu 24 juta rupiah. Aku membelikanmu 2 karton minuman keras premium. Dan yang kamu beri padaku cuma 15.000 rupiah. Ada lagi yang mau kamu bilang? Lihat dirimu sekarang. Kamu sudah tidak sama lagi. Bagaimana aku dulu? Dulu kamu sangat bijaksana, sangat baik. Aku yang dulu itu bodoh. Berani kamu menutup teleponku? Kamu tidak punya ketenangan sedikit pun, kan? Kamu tidak tahu. Chattersphere-ku sudah menjadi sekelompok kerabat yang menyerangku. Sayang.
Apakah kamu ingin aku membantumu mengatur semua ini? Iya. Aku akan membuat spreadsheet untukmu, mendaftar semua hadiah uang yang mereka berikan padamu, dan yang kamu berikan pada mereka selama ini. Bagaimana kalau begitu? Biarkan fakta yang berbicara. Oke, ini bukan soal uang. Ini soal keadilan. Tepat sekali. Linda memberi 6 juta rupiah dan Bibi Susan memberi 18 juta rupiah. Semua ini untukmu, Paman Gary. Dan Bibi Karen juga. Aku membantu keluarga Bibi Nancy dengan 60 juta rupiah. Aku memberi Kevin 18 juta rupiah. Sayang, kamu benar-benar seorang ahli keuangan. Sampai bisa mengaturnya dengan begitu jelas. Aku memberi Linda hadiah uang sebesar 234 juta rupiah. Dia memberiku hadiah uang sebesar hanya 15.000 rupiah. Aku memberi Kevin hadiah uang sebesar 156 juta rupiah. Dia memberiku hadiah uang sebesar hanya 15.000 rupiah. Aku memberi Bibi Susan hadiah uang, ditambah uang bantuan, totalnya 129 juta rupiah. Aku memberi Bibi Nancy hadiah uang ditambah uang bantuan, totalnya 174 juta rupiah. Aku memberi Paman Gary hadiah uang ditambah uang bantuan, totalnya 111 juta rupiah. Hadiah uang yang mereka berikan padaku, semuanya hanya 15.000 rupiah masing-masing. Selama bertahun-tahun, aku memberi mereka total 978 juta rupiah. Tapi aku hanya mendapat kembali 225.000 rupiah. 978 juta rupiah itu cukup untuk membeli rumah di kampung halaman. Setiap rupiah di sini diberikan dengan ikhlas. Aku tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Aku pikir itu adalah cinta keluarga. Tapi lihat apa yang terjadi. Tapi sekarang, aku bahkan belum mendapatkan kebaikan senilai 225.000 rupiah sebagai balasannya. Apa yang aku dapatkan sebagai balasan? Kamu sangat pelit. Kamu sangat licik. Kamu sangat kekanak-kanakan. Kamu sangat memalukan. Kamu sudah berubah. Ini yang telah aku berikan kepada kalian semua sebagai hadiah uang dan uang bantuan. Semua catatan transfer dan riwayat transaksi ada di sini. Total 979.500.000 rupiah. Dan saat aku menikah, hadiah uang yang kalian berikan padaku sudah aku catat semuanya. Total 225.000 rupiah. Bukan karena aku pelit. Aku sakit hati. Maksudnya apa? Mempermalukan kita di depan umum? Papu kau benar-benar harus membesar-besarkannya. Wulan, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Hapus sekarang. Aku tidak akan menghapusnya. Semua yang aku posting itu benar. Bagaimana itu mempermalukanmu, hah? Akulah yang terlihat buruk, kan? Kamu memberikan uang itu dengan sukarela. Tidak ada yang memaksamu. Dan dulu, tidak ada yang memaksamu juga. Itu sudah lama sekali. Kenapa kamu tidak bisa melupakannya saja? Wulan, apa kamu belum cukup membuat masalah? Kita semua keluarga. Bisakah kita bicarakan ini baik-baik? Saat aku memberikan hadiah uang, kenapa tidak ada yang bilang aku melakukannya dengan sukarela? Kalian semua bilang, bersikap baiklah pada Linda, Linda baik padaku. Kalian semua bilang, Kevin adalah cucu tertua, hadiah uangnya harus besar. Kalian semua bilang, orang dari kampung halaman kita peduli dengan hal-hal ini. Sekarang aku sudah menikah, dan kalian semua memberiku hadiah uang yang sama, hanya 15.000 rupiah. Dan sekarang tiba-tiba jadi aku melakukannya dengan sukarela? Wulan, kamu berubah. Dulu kamu sangat penurut. Bibi Susan, apa aku berubah? Dulu aku sangat naif. Cukup naif untuk berpikir ketulusan akan dibalas dengan ketulusan. Sekarang aku tidak naif lagi. Jadi itu yang kau sebut berubah? Oh, kamu. Baiklah. Berhenti bertengkar. Wulan, hapus saja lembar kerja itu. Kita semua keluarga. Aku hanya bilang, kamu mencatat setiap sen. Kami keluargamu. Kami bukan orang asing. Kami selalu bertemu. Dan kamu begitu rewel dengan kami. Apa kata orang? Paman Gary. Keluarga, apa itu yang dimaksud?
Saat aku memberi kalian hadiah uang, kalian memperlakukanku seperti keluarga. Sekarang aku sudah menikah, kalian masing-masing memberiku 15.000 rupiah. Itu yang kalian sebut keluarga? Paman Gary, katakan padaku, bukankah keluarga saling menghormati? Bukankah keluarga seharusnya saling membalas ketulusan dengan ketulusan? Bukankah keluarga seharusnya menghindari memperlakukan satu sama lain seperti korban? Kamu, itu hanya memutarbalikkan kata-kata. Wulan, bukankah itu agak kasar? Lagi pula, kami adalah para tetuamu. Bibi Nancy, kau berani melakukannya, tapi kau mengeluh saat aku menegurmu. Cukup, Wulan. Beraninya kau bicara seperti itu pada para tetua? Kamu tidak punya sopan santun sama sekali. Minta maaf pada mereka sekarang juga. Ayah, selama ini yang kau lakukan hanya menyuruhku minta maaf dan memberi tanpa syarat. Apalagi yang bisa kau lakukan? Pernahkah kau bertanya padaku selama ini tentang hari-hari aku meminjam uang untuk hadiah uang? Betapa sulitnya. Aku perjelas hari ini, aku tidak mau 960 juta rupiah itu lagi. Mulai sekarang, aku tidak akan menjadi korbanmu lagi. Mulai sekarang, jika ada di antara kalian yang menikah, punya anak, atau mengadakan pesta pernikahan, jangan panggil aku. Aku takut kamu akan memberiku rupiah lagi. Aku keluar. Kamu bahkan tidak merokok. Jangan merokok terlalu keras. Kamu menyesal? Tidak. Tidak menyesal. Seharusnya sudah dilakukan sejak dulu. Kamu tahu, ibuku mengajarkanku untuk menjadi baik sejak kecil. Dia bilang, Linda baik padaku, jadi aku harus baik padanya juga. Kevin adalah cucu tertua, jadi aku harus menghormatinya. Dia bilang padaku kerabat kita membantu kita, dan aku harus mengingat itu. Aku selalu mengingatnya. Setiap kebaikan yang mereka tunjukkan padaku, setiap bantuan, aku ingat semuanya. Aku selalu ingat, setiap kebaikan yang mereka tunjukkan padaku, setiap bantuan yang mereka berikan padaku, aku ingat semuanya. Aku membalas mereka dengan uang dan dengan sepenuh hatiku. Tapi kamu tahu, aku sudah memberi begitu banyak. Dan aku tidak mendapatkan apapun yang nyata sebagai balasannya. Apa aku benar-benar sebodoh itu? Tidak, kamu tidak. Sama sekali tidak. Linda. Ya, waktu aku kecil, dia membelikanku sebuah gaun. Barang tiruan murah seharga 60.000 rupiah. Ibuku sudah membicarakan gaun itu selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak pernah berhenti membicarakannya. Aku memberinya hadiah uang sebesar 240 juta rupiah. Tentu, Kevin adalah cucu tertua. Tapi waktu kami kecil, dia memukulku, memakiku, dan mencuri barang-barangku. Apakah itu dilupakan begitu saja? Bibi Susan, dia membantu kami. 20 tahun yang lalu, saat ibuku sakit, dia meminjamkan kami 9 juta rupiah. Tapi 9 juta rupiah itu, ibuku melunasinya dalam 2 tahun. Tapi sekarang aku sudah menghabiskan lebih dari 120 juta rupiah untuk keluarga mereka. Bukannya aku tidak mencatat, tapi aku bahkan tidak bisa selesai menghitung. Aku selalu berpikir, keluarga, kamu tahu, seharusnya tidak tentang uang. Mereka baik padaku. Aku ingat. Jadi aku memberi lebih banyak. Aku tidak keberatan, tapi kamu tahu, mereka hanya ingat bahwa aku di kota besar, bahwa aku punya uang banyak. Mereka hanya ingat bahwa aku lajang dan tidak punya orang lain yang perlu dikhawatirkan. Mereka lupa bahwa sewa bulananku adalah 15 juta rupiah. Mereka lupa bahwa setiap tahun saat hari libur, aku hanya bisa pulang beberapa hari. Mereka lupa bahwa aku bekerja sampai tengah malam, bahwa aku juga bekerja di akhir pekan. Mereka pikir, karena aku sudah banyak memberi, itu wajar.
Mereka pikir karena aku tidak pulang, aku harus jadi korbannya. Bahkan jika mereka hanya melempariku $1, itu tidak masalah bagi mereka. Kenapa harus aku? Jangan sedih. Aku selalu mendukungmu. Tidak. Tidak. Linda. Wulan, aku tidak bisa mengadakan pernikahan tanpamu. Terima kasih, Wulan. Hanya 30 juta rupiah? Wulan, kamu punya banyak uang, tapi kamu masih pelit begini. Pelit banget. Sudah kubilangnya kamu pelit. Kamu terlalu pelit. Tidak. Aku tidak pelit. Aku meminjam 30 juta rupiah ini. Itu tidak benar. Aku tidak pelit. Itu tidak benar. Tidak. Itu semua palsu. Itu semua sudah lewat. Aku di sini. Dengan kamu melakukan ini, bagaimana aku bisa angkat muka di depan para kerabat? Ibu, Bisakah kamu minta maaf padaku, memposting hal itu di grup chat? Bukankah itu memalukan? minta maaf. Kenapa sih aku harus minta maaf? Kamu mempermalukan para kerabat di depan umum. Ibu, apa yang aku posting itu semua fakta. Catatan transfer untuk 960 juta rupiah. Semuanya fakta. Fakta tetaplah fakta. Tapi kamu tidak bisa seenaknya mempostingnya seperti itu. Kenapa sih aku tidak bisa? Kamu bikin mereka kehilangan muka. Muka mereka penting, tapi perasaanku tidak. Ibu, selama ini aku memberi hadiah uang hanya karena kamu menyuruhku. Kamu bilang Linda baik padaku, bahwa Kevin adalah cucu tertua, dan bahwa keluarga kita punya standar. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku sendiri? Kamu menyuruhku pinjam uang untuk memberi Linda hadiah uang. Aku melunasinya selama 3 bulan. Demi kebaikanku sendiri, kamu membuatku berhemat dan menabung untuk mengumpulkan 90 juta rupiah untuk Kevin. Demi kebaikanku sendiri, kamu membuat semua uang yang aku tabung selama ini berubah menjadi hadiah uang. Apa sebenarnya yang kamu lakukan demi kebaikanku? Ibu ingin kamu murah hati, tapi sekarang lihat apa yang terjadi. Semua orang mengira kamu picik dan bahwa keluarga kita begitu picik. Jadi, ku hanya alat untuk menjaga citra publikmu. Aku takut bahwa di depan kerabat kamu akan kehilangan muka. Jadi sekarang bisakah aku menegakkan kepala? Ibu, aku akan menikah. Kamu bilang ke semua kerabat untuk masing-masing memberi saya 15.000 rupiah sebagai hadiah uang. Menurutmu, bisakah aku mengangkat kepalaku? Selama bertahun-tahun ini, aku sudah memberi begitu banyak. Apa yang aku dapatkan sebagai balasannya? Aku membuat kalian semua setuju untuk masing-masing memberi saya 15.000 rupiah sebagai hadiah uang. Ibu, Kamu yang memulai ini. Kamu ibuku. Bagaimana bisa kamu membiarkan semua orang mempermalukanku? Aku tidak pernah berpikir akan begini jadinya. Kamu tidak pernah berpikir? Sungguh, kamu tidak pernah berpikir? Aku tidak pernah berpikir akan seperti ini. Ibu, apa kamu benar-benar tidak berpikir akan seperti ini? Bisakah kamu dengan jujur mengatakan bahwa ketika kamu memaksaku meminjam uang untuk memberi Linda hadiah uang, kamu tidak memikirkan bagaimana aku baru saja meninggalkan rumah untuk bekerja dan bagaimana aku akan membayar utang itu atau bagaimana aku akan hidup selama bertahun-tahun ini? Kamu membuatku meminjamkan uang ke kerabat
membuatku memberi hadiah uang ke kerabat. Kamu selalu bilang padaku, mereka akan ingat. Aku selalu ingat itu. Tapi bagaimana dengan mereka? Apakah mereka ingat? Mereka tidak ingat. Mereka hanya ingat bahwa aku di kota besar, bahwa aku menghasilkan banyak, dan hanya ingat bahwa mereka bisa memanfaatkanku. Tapi kamu, Ibu, kamu seharusnya berada di pihakku. Tapi kamu memilih berada di pihak mereka. Aku hanya ingin membantumu. Aku khawatir kalau di kampung halaman kita, kamu tidak punya siapapun yang mendukungmu. Ibu, aku sudah bulatkan tekad. Mulai sekarang soal kampung halaman, jangan hubungi aku lagi soal itu. Aku tidak mau menjadi korbanmu lagi. Dia membuat keributan di kampung halaman. Bagaimana dia bisa menunjukkan mukanya? Maksudku, memposting hal-hal itu di depan umum, itu sangat tidak sopan pada kita. Dia tidak seperti ini sebelumnya. Pasti dia disesatkan oleh pria itu, dirusak olehnya. Anak perempuan yang sudah menikah, seperti air yang tumpah. Dia pikir dia sudah dewasa sekarang, tidak peduli lagi pada kita. Kalian bergosip di belakangku, seolah aku tidak bisa mendengar kalian. Jangan bilang begitu. Wulan gadis itu. Ada apa dengannya? Apa kita tidak boleh bicara tentang dia? Kamu benar-benar berani sekarang ya? Kamu bahkan berani membantah. Bergosip di belakang orang dan kalian merasa benar, kalian tidak masuk akal, tidak bisa dibantah sedikit pun. Linda, memposting hal-hal itu tidak sopan padamu. Tapi kalian masing-masing hanya memberi aku Rp15.000 sebagai hadiah. Apakah itu sopan padaku? Itu adalah niat baik semua orang. Kevin memposting itu di depan umum adalah salahku. Tapi kalian semua diam-diam setuju untuk masing-masing memberi aku Rp15.000. Apakah itu benar? Ini benar-benar konyol. Bibi Susan, kamu bilang suamiku merusak aku. Jadi katakan padaku, selama ini memberi hadiah uang ke semua orang, membantu semua orang, dan meminjamkan uang ke semua orang, siapa yang mengajariku melakukan semua itu, hah? Bibi Nancy, kamu bilang anak perempuan yang sudah menikah itu seperti air yang tumpah. Jadi, selama ini, hal-hal yang sudah kulakukan untuk kampung halaman kita, uang yang sudah kuhabiskan untuk kampung halaman kita, apakah semua itu hanya air, hah? Karena kalian berkata begitu, mari kita luruskan semuanya sekali untuk selamanya, supaya kita tidak perlu terus bertengkar soal ini nanti. Kamu mau apa? Pertama, hadiah uang yang sudah kuberikan kepada kalian selama ini, Rp960 juta itu, aku tidak minta kembali. Anggap saja itu sebagai pelajaran yang kubayar sendiri. Anak ini... Kedua, mulai sekarang aku selesai dengan semua pernikahan atau pemakaman di kampung halaman. Jika ada di antara kalian yang menikah, punya anak, atau mengadakan pesta, jangan hubungi aku. Ketiga, jika kalian butuh uang, jangan datang padaku. Aku bukan ATM. Keempat, jika ada di antara kalian masih menganggap aku pelit, picik, atau berubah, baiklah, silakan. Aku tidak peduli. Kelima, mulai sekarang, jangan datang padaku untuk apapun. Aku tidak punya waktu. Sudahlah, lagi pula dia ibuku. Kenapa kamu keluar dari grup obrolan lagi? Melakukan ini membuatku terlihat buruk di depan kerabat. Ayahmu bilang kamu harus minta maaf pada semua orang. Aku tidak akan minta maaf. Kamu, kenapa kamu keras kepala sekali? Apa susahnya minta maaf? Ibu, selama ini aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku sudah memberi mereka banyak. Dan yang mereka berikan padaku cuma Rp15.000.
Dan sekarang mereka ingin aku minta maaf? Untuk apa? Wulan, karena ini ayahmu marah seharian. Ayahmu bilang kalau kamu tidak minta maaf, jangan repot-repot pulang. Baik, baik. Kalau begitu aku tidak akan pulang. Tidak apa-apa, aku di sini. Sakit? Sakit. Tapi aku tidak menyesal. Dia ibuku. Aku tidak bisa membencinya. Tapi aku tidak mau terus menyiksa diri sendiri lagi. Akhir-akhir ini kamu merasa tidak begitu baik. Itu dia, kamu sudah memikirkan, Ibu. Akhir-akhir ini sepi. Tidak ada yang meneleponku. Tidak ada yang mengirimiku pesan juga. Kupikir seseorang akan menghubungi. Setidaknya, ibuku akan. Tapi tidak ada. Seminggu berlalu, 2 minggu, sebulan. Tidak ada yang mencariku. Bagaimana jika kamu meneleponnya sendiri? Aku memang meneleponnya. Terakhir kali aku menelepon saat aku menghadapinya, aku memberinya kesempatan. Tapi dia tidak membelaku. Dia menyuruhku minta maaf kepada semua kerabat. Lupakan. Kembali tidur, aku ada rapat besok. Wulan. Wulan. Sudah jam 10:30, rapat di ruang konferensi. Oh, oke. Aku akan segera ke sana. Ini adalah proyek utama yang akan segera kita jalankan. Dari perencanaan hingga pelaksanaan akan memakan waktu sekitar 3 bulan. Ada pendapat? Wulan, kamu anak tidak punya hati. Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan di sini? Kamu ngapain di sini? Sudah sebulan, anak itu nggak pernah nelpon sekalipun. Dia nggak benar-benar akan memutus hubungan sama kita, kan? Aku mau lihat dia coba. Oh, Maria, tolong jangan biarkan anak durhaka ini membuatmu khawatir sampai sakit. Meskipun dia sudah bertekad untuk memutus hubungan sama kita sepenuhnya, kita harus cari jalan keluar. Nggak mungkin, kita nggak bisa biarkan dia seenaknya. Betul sekali, kamu membesarkannya dengan susah payah, mengirimnya ke kota megah untuk mencari kehidupan. Dan sekarang lihat dia sudah punya sayap sekarang dan siap meninggalkan orang tuanya. Karena dia begitu tidak punya hati, kami para tetua nggak bisa disalahkan kalau bertindak tegas. Tahu nggak? Ayo kita langsung ke kota megah dan berhadapan dengannya. Paman Johan, Bibi Betty, karena kita semua sudah mau ke kota megah, kenapa nggak langsung ke perusahaannya saja? Biar bos dan rekan kerjanya yang membela kalian berdua. Kevin benar. Wulan paling peduli sama reputasinya. Ayo kita bikin ribut di perusahaannya. Dia pasti panik. Terus, dia nggak punya pilihan selain minta maaf dan menebus kesalahannya sama kalian. Masuk akal. Ayo, ke kota megah. Ayo. Hanya karena masalah sepele, kamu beneran nggak pulang. Kesehatan ibumu nggak pernah baik, tahu? Karena masalahmu. Sudah 2 minggu ini, dia nggak bisa makan dan tidur dengan benar.
Tapi kamu di kota megah sini malah bersembunyi dengan tenang. Ini Wulan ya, dia ingin memutus hubungan dengan keluarganya. Semuanya nilailah sendiri, oke? Apa yang kamu bicarakan? Oh, Bibi Maria, jangan marah ya. Kesehatanmu yang utama. Jangan biarkan Wulan membuatmu menyakiti dirimu sendiri. Wulan. Buka matamu dan lihat. Lihat ibumu, dia sakit begini. Coba periksa hati nuranimu. Kamu ini manusia nggak sih? Ibu Wulan biasanya sangat hati-hati. Dia tidak tampak seperti tipe orang seperti itu. Kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya, paham? Kamu hanya melihatnya di tempat kerja. Seperti apa dia di kehidupan pribadi, apa kamu tahu? Oh, Lupakan Ibu Wulan untuk saat ini. Lihat orang tuanya. Begitukah cara mereka bertindak? Bukankah sudah jelas mereka berusaha menghancurkan karier anak mereka sendiri? Ayah, kami sedang dalam rapat. Apapun itu, bisakah kita keluar sebentar? Aku tidak akan pergi. Aku akan mengatakannya di sini. Aku ingin mengatakannya tepat di depan rekan kerjamu. Mari kita luruskan ini sekali dan untuk selamanya. Ibu, bisakah kamu bicara dengan ayah? Ini perusahaanku. Ayo bicara di luar, ya. Apa yang akan dipikirkan rekan-rekan kerjaku? Ibu. Jadi kamu peduli apa yang orang lain pikirkan? Saat kamu bertengkar dengan keluarga, kenapa kamu tidak memikirkan bagaimana warga di kampung membicarakan kita di belakang? Kamu telah mempermalukan kami. Kalian semua. Apa kamu mencoba membalas dendam padaku? Aku tidak tahan lagi. Hei, Bibi Betty. Kamu anak perempuan durhaka. Kamu membuatku gila. Kamu. Paman Johan. Paman Robert, Bibi Maria Wulan. Bagaimana bisa kamu bicara pada Bibi Maria dan Paman Robert seperti itu? Lihat ke dalam hatimu. Apa yang pernah mereka lakukan padamu? Wulan, kamu sudah keterlaluan. Di depan semua rekan kerja itu, kamu memperlakukan orang tuamu seperti ini? Hei semuanya, Paman dan Bibiku bekerja keras untuk mengirimnya ke kota besar. Dia sekarang di kota megah, dia berhasil, dan sekarang dia meremehkan kita kerabat miskin di desa. Katakan padaku, apakah itu adil? Kevin, berhenti bicara omong kosong. Apa? Kamu melakukan sesuatu yang salah, dan sekarang kamu takut orang akan bicara ya? Aku nggak percaya. Dengan banyak orang di sini, apakah tidak ada yang bisa membela Paman Johan dan Bibi Betty dan memberi mereka keadilan? Di mana bosmu, bos? Pak, tenang. Dengar Bapak dan Ibu Wulan sedang tidak enak badan. Bukankah sebaiknya kita menengok pasangan tua itu dulu? Siapa sih kamu? Apa kamu bosnya? Kalau bukan minggir, panggil bosmu ke sini. Dia harus membela kita, dia harus menyelesaikan ini. Di mana bosnya? Saya sarankan kamu berhenti membuat keributan. Lanjutkan, saya akan panggil satpam. Saya kira kalian orang dari kota megah itu masuk akal. Tapi saya tidak menyangka kalian bersekongkol melawan kami. Tidak ada hukum. Karena kita sudah membuat keributan dan kehilangan muka, apapun keluhan kalian, bicarakan saja. Aku tahu kamu akan menyerah hari ini. Lihat saja, aku akan menghancurkan reputasimu. Bulan ini, dia baru menikah beberapa hari yang lalu. Dan hanya karena hadiah uang kecil, dia meremehkan kami kerabat miskin dari desa. Paman Johan dan Bibi Betty-ku hanya mengatakan beberapa kata padanya, hanya beberapa patah kata, dan dia langsung bersikap bermusuhan. Dia memutus hubungan dengan kami saat itu juga. Mana adil? Maksudku, itu bukan masalah besar, tapi seseorang yang mengabaikan bahkan orang tuanya sendiri, orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu, berani-beraninya perusahaanmu mempekerjakannya. Apa kamu tidak takut dia akan menjual perusahaan demi keuntungan pribadi? Kamu tidak perlu memberi tekanan pada perusahaan dan rekan kerjaku. Silakan, ada drama apa hari ini? Sebenarnya kamu mau apa? Hei, sebenarnya kami tidak minta banyak. Benar. Kami tidak punya harapan tinggi. Sederhana, kamu ikut kami saja dengan tenang dan mudah dan minta maaf kepada para tetua. Minta maaf dan beri kami sedikit ganti rugi penderitaan emosional. Masalahnya, kali ini kamu benar-benar menyakiti hati semua orang. Sangat menyedihkan. Kamu membuat keributan besar, bikin pertunjukan seperti itu. Jadi ini semua soal uang ya? Kenapa tidak bilang dari awal? Tunggu.
Dia akan mentransfer uang di depan semua orang. Dia menyerah, seperti yang diduga. Aku tahu, trik ini selalu berhasil. Semuanya, lihat ini. Totalnya adalah 978 juta rupiah. Ini yang mereka sebut, yang disebut hadiah uang kecil itu. Selama bertahun-tahun, aku telah memberi kepada kerabat-kerabat ini sebagai hadiah uang. Total 978 juta rupiah. Tapi di hari pernikahanku, masing-masing dari mereka hanya memberiku 15.000 rupiah sebagai hadiah uang. Tidak. Semuanya 15.000 rupiah ini itu hanya kesalahpahaman. Ya, itu kami para kerabat yang bercanda dengannya. Wulan, bagaimana bisa kamu menganggapnya serius? Kamu benar-benar mengecewakan kami. Kamu pikir bisa menghabisiku begitu saja, menginjak-injak ketulusanku? Pada akhirnya kamu hanya bilang cuma bercanda untuk mengabaikanku. Apa kamu benar-benar pikir aku sebodoh itu? Dan biarkan kamu mendorongku dan mempermainkanku? Hanya 15.000 rupiah? Beraninya kamu? Cih. Wulan, selama bertahun-tahun dia sudah meminjam banyak dari saya. Tapi lihat dia, masih hidup pas-pasan. Saya terus bertanya-tanya bagaimana wanita muda seperti dia bisa menghabiskan begitu banyak. Sekarang saya tahu. Semuanya untuk hadiah uang untuk mengisi lubang tak berdasar kamu. 960 juta rupiah. Gila banget. Ibu Wulan sangat dermawan, dan mereka hanya memberi $1 murahan. Kerabat macam apa itu? Bisa dibilang musuh. Ya ampun, sudah kubilang, orang tua yang bikin keributan di perusahaan anaknya pasti bukan orang tua yang baik. Sebelumnya, mereka pasti sudah memeras Ibu Wulan sampai kering. Hei, lihat itu. Kelopak matanya berkedut seperti alat pijat. Jelas dia pura-pura bodoh. Paman Johan. Paman Johan. Sok banget ini. Mereka bukan karyawan kita, juga bukan tamu undangan. Mereka masuk paksa ke rapat penting kita. Benar-benar mengganggu pekerjaan kita. Tolong, antar mereka keluar. Wulan, kamu akan mendapat balasannya. Wulan, apa kamu punya hati nurani? Lepaskan aku. Kamu anak perempuan durhaka. Kamu! Beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini. Wulan, kamu tidak boleh melakukan ini. Aku ibumu. Kamu. Maafkan aku. Maaf sudah mengganggu pekerjaan semua orang. Ibu Wulan, jangan khawatir, ini bukan salahmu. Kami tidak melihat apapun hari ini. Kamu istirahat saja. Ya istirahat saja, kami akan kembali bekerja. Wulan, kamu sudah bekerja keras selama ini. Aku tidak pernah berpikir kau punya begitu banyak saudara lintah darat. Makasih, Joy. Selama ini, aku sudah sering meminjam uang darimu. Dan kau tak pernah tanya kenapa. Kau langsung transfer tanpa pikir panjang. Wulan, dengan hubungan kita nggak perlu begitu. Lagi pula, aku lakukan semuanya dengan sukarela. Lihat, kau selalu mengingat kebaikanku, kan? Kebaikan beberapa orang pantas diingat. Beberapa orang tidak pantas. Aku anggap saja kebaikanku dibuang sia-sia. Pak Thomas. Wulan, ikut aku. Pak Thomas, yang terjadi hari ini itu salahku. Itu berdampak buruk bagi perusahaan, tapi aku janji, mulai sekarang, tidak akan pernah terulang lagi. Keributan tadi cukup keras. Di kantorku pun aku dengar sedikit. Tapi kau mengalami masa-masa sulit belakangan ini. Selama ini fokusku selalu pada pekerjaan. Urusan pribadi tidak pernah memengaruhiku. Pak, jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Saya cukup percaya dengan kemampuan Anda bisa menangani hal-hal kecil ini. Tapi saya pikir mengingat keadaan Anda saat ini, bukan ide yang baik untuk terus mengerjakan proyek Anda saat ini. Bagaimana kalau begini, Anda pulang dan istirahat dulu. Kita bicara lagi setelah Anda menyelesaikan semua urusan di rumah. Apa? Hari ini, pulang kerja sepagi ini, Hari ini ibu dan ayah membawa semua kerabatku ke perusahaanku dan membuat keributan. Bos menangguhkan saya. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang pernah aku lakukan hingga menyakiti mereka? Mereka ingin memeras habis-habisan sampai tidak ada yang tersisa? mereka sudah keterlaluan. Jika mereka tidak sadar salah, ya sudah. Sepertinya mereka tidak pernah berniat melepaskanmu. Kau sudah bertahan begitu lama, dan yang kau dapat malah mereka semakin parah.
Sepertinya jika kau ingin memutus hubungan dengan mereka, kau harus membuat mereka membayar mahal. Benar. Kita tidak akan tahan lagi. Dulu kau selalu menangani semuanya sendiri. Sekarang kau punya aku. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Tunggu aku. Hampir selesai mengatur. Aku baru saja konsultasi dengan pengacara, catatan hadiah uang selama ini. Dan mereka membuat masalah di perusahaanmu. Rekaman CCTV lengkapnya semua bisa dijadikan bukti. Menggugat mereka atas pencemaran nama baik. Sangat mungkin dilakukan. Itu tidak cukup. Orang-orang ini bertindak sok kuat, tapi mereka hanya macan kertas. Mereka peduli pada gengsi dan reputasi lebih dari nyawa mereka sendiri. Titik lemah mereka, aku tahu lebih baik dari siapapun. Mereka takut tetangga menunjuk-nunjuk kehilangan muka. Hari ini, bos benar-benar memarahiku habis-habisan. Akhirnya aku sadar aku salah. Aku sudah merepotkan semua orang. Besok, aku akan datang ke tempatmu dan minta maaf pada semua orang. Lihat, hanya itu yang diperlukan. Jika bos tidak membuatmu sadar, kau tidak akan pernah mengaku salah. Ide Kevin itu jenius. Sepertinya kita seharusnya datang ke perusahaanmu lebih cepat. Baiklah, kami akan menunggumu datang minta maaf. Apa ini? Kevin akhir-akhir ini giat banget minta promosi. Ku dengar bos mereka paling mementingkan kemampuan dan karakter. Setelah Bibi Susan pensiun, dia suka mengorganisir kegiatan lingkungan. Dia suka banget jadi pusat perhatian. Paman Gary menjalankan toko serba ada di desa. Coba lihat, ini soal dari mulut ke mulut. Berapa? Rp120.000. Dia paling mementingkan reputasinya. Anak Bibi Nancy, Toby, aku yang kasih dia kerjaan itu. Beberapa hari yang lalu, dia bahkan memohon padaku untuk membantunya dapat promosi dan kenaikan gaji. Dia pasti sudah mengurus promosinya. Linda adalah ibu rumah tangga. Tidak bekerja itu satu hal. Tapi mertuanya memperlakukannya seperti sampah. Rumah ini kotor dan dia bahkan tidak mau membersihkannya. Hanya karena keluarganya membantunya. Aku selama ini menutup-nutupinya. Di rumah mereka tidak membiarkanku melakukan apapun. Aku menikah ke keluargamu dan sekarang aku harus melayani kalian semua. Itulah yang membuatnya berani melawan mertuanya. Kamu ngomong apa sih? Mantap. Kamu pintar. Tentu saja, ini untuk membuat mereka merasakan dihakimi semua orang dan merasakan kehancuran dan aib. Kevin, bisakah kamu memaafkanku, Kevin? Aku seharusnya tidak marah hanya karena aku memberimu hadiah uang sebesar 90 juta rupiah untuk pernikahanmu. Dan kamu hanya memberiku 15.000 rupiah untuk pernikahanku. Kevin, aku terutama seharusnya tidak marah padamu hanya karena kamu membuat keributan di perusahaanku dan membuatku diskors. Aku seharusnya tidak marah, Kevin. Apa? 90 juta rupiah berubah menjadi 15.000 rupiah? Sepupu macam apa ini? Kevin, apakah itu Kevin dari keuangan? Itu adik perempuannya. Wulan. Kevin. Wulan, apa kamu gila apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu di sini? Ayo kita kembali dan bicara, oke? Kevin, kamu membuat keributan di perusahaanku kemarin dan membuat bosku menjadi penengah untukmu. Aku benar-benar tahu aku salah. Di depan semua rekan kerjamu, aku tidak berani berbohong. Kevin, tolong maafkan aku. Kevin, aku mengerti sekarang. Ini hanya 15.000 rupiah, tapi yang penting adalah niatnya. Bagaimana mungkin aku membandingkannya dengan 90 juta rupiah? Kevin, tolong maafkan aku. Aku akan berlutut untukmu. Tolong maafkan aku. Berapa lama kamu akan terus begini? Ayo kita bicarakan ini di rumah. Ayolah, berhenti membuat keributan di sini. Aku tidak membuat keributan, Kevin. Ayo pergi. Oh, Kevin! Dengarkan aku. Kevin, apa yang terjadi? Sebaiknya kamu beri aku penjelasan yang masuk akal. Ya, bos, biarkan aku menjelaskan. Aku tidak melakukan apa-apa. Wulan. Ini semua hanya kita sepupu-sepupu bercanda. Hei Wulan. Kevin, tolong jangan pukul aku. Apa yang kamu bicarakan? Apa-apaan yang kau bicarakan? Apa aku sampai memukulmu? Kevin, tolong maafkan aku ya. Apa yang kau lakukan? Kevin, tolong, jangan pukul aku mohon. Dan jangan suruh ibu dan ayah memarahiku juga. Kevin, tolong maafkan aku. Hei Nona bangun. Dia datang jauh-jauh ke sini untuk minta maaf. Kenapa kau masih mau memukulnya? Kau benar-benar bajingan? Aku, apa? Kau bilang apa? Dia memberimu hadiah uang 6.000 dolar. Dan kau hanya mengembalikan 1 dolar murahan. Kau berani sekali tahu? Dan kita mempertahankan orang seperti ini di perusahaan kita? Ini aib bagi perusahaan kita.
Jangan dengar omong kosongnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Cukup. Tidak perlu menjelaskan. Kau berani memukul orang di depan mataku? Aku perlu memikirkan promosimu atau apakah kau tetap atau pergi? Bos, tolong biarkan aku menjelaskan. Bos, tolong biarkan aku menjelaskan. Simpan untuk HRD. Aku bersumpah tidak melakukan apa-apa. Bos. Hei Kevin, tunggu. Wulan, ini belum selesai, kau dengar? Aku memperingatkanmu. Kau tunggu saja. Kevin, bisakah kau memaafkanku, tolong? Tutup mulutmu. Kau perlu bicara dengan bos? Tutup mulutmu. Kau begitu membenciku ya? Kau tunggu saja. Biarkan aku menjelaskan dengan baik. Bos. Terima kasih banyak. Kau bisa kembali sekarang. Hei keluarga, ini baru permulaan. Oh, itu Wulan dan Erik. Jadi, kali ini, apa kau benar-benar tahu kau salah? Aku tahu aku salah kali ini, sungguh. Bibi Susan, aku salah. Aku keterlaluan sebelumnya. Aku seharusnya tidak membantahmu seperti itu. Bibi Susan, kau benar. Kami anak muda tidak tahu apa-apa. Kami tidak tahu cara bersikap. Tolong jangan ambil hati. Lihat itu, sudah kubilang. Pada akhirnya, kau tetap harus datang dan meminta maaf padaku ya. Di sini di depan semua temanmu, menunjukkan rasa hormat padaku kan? Ini jauh lebih mulia daripada memimpin senam irama. Oh, anak yang baik. Kau mengakui kesalahanmu, itu tepat sekali. Bibi Susan tahu banyak hal. Memarahimu sedikit, itu demi kebaikanmu sendiri loh. Bibi Susan tidak sepicik itu. Aku tidak akan mendendam pada kalian anak muda. Bibi Susan, asalkan kau tidak marah, meskipun kau menyebut suamiku bajingan, bilang dia menyesatkanku dan mencoba memisahkan kita, kami tidak peduli. Sungguh, serius. Wulan, apa yang kau omongkan? Bibi Susan, jika kau masih tidak tahan denganku, anggap menikah dengannya adalah dosa, maka kami bisa bercerai demi kau. Sungguh, kami serius. Asal kau memaafkanku, Bibi Susan. Kapan aku pernah menyuruhmu bercerai? Aku tidak. Oh, Susan, bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Ikut campur urusan pasangan muda. Tidakkah kau malu pada dirimu sendiri? Lihat dirimu, sungguh. Sebagai orang tua, kau seharusnya tidak pernah merusak pernikahan. Jangan sekali-kali. Kau, seorang tua, berbicara seperti itu. Kau jahat? Kau tahu itu? Oh, aku tidak pernah menyangka kau begitu jahat di belakang kami. Kami benar-benar salah menilaimu. Wulan, kau ingat ini, catat kata-kataku. Bibi Susan, bisakah kau memaafkan kami? Bibi Susan, apakah kau masih ingin kami bercerai, Bibi Susan? Sekarang siapa selanjutnya dalam daftar? Kurasa Paman Gary lah. Baiklah, hati-hati. Oh, oke, datang lagi. Oke. Terima kasih. Paman Gary, aku serius dengan apa yang kukatakan. Aku datang jauh-jauh dari kota megah untuk meminta maaf kepadamu secara langsung. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku bahkan memulai siaran langsung. Sehingga semua pemirsa online bisa menyaksikannya. Wulan, mengakui kesalahan dan memperbaikinya itu kedewasaan. Tapi lupakan siaran langsungnya. Kita tidak perlu itu. Kita semua keluarga. Apapun itu kita bisa bicarakan di balik pintu tertutup. Jangan terlalu heboh, Paman Gary. Jangan minta maaf di depan umum. Itu perlu, Paman Gary. Aku benar-benar kacau kali ini. Aku tidak hanya ingin maafmu, tetapi juga ingin semua orang tahu kesalahanku. Dan agar kamu mengawasiku. Dengan begitu, aku tidak akan berani bertingkah lagi. Oke, dengan kata-kata itu, cintaku padamu tidak sia-sia. Kamu punya hati nurani. Benar, kamu tahu minuman keras premium yang kubelikan untukmu dulu dan ribuan dolar hadiah uang yang kukirimkan padamu? Dibandingkan dengan cintamu padaku, itu tidak ada apa-apanya, kan? Tapi aku sangat tidak tahu terima kasih. Aku pikir kamu memberiku hadiah uang $1. Dan aku pikir, kamu hanya mengincar uangku, tidak mau memberi. Kamu, Paman Gary, aku sudah menjadi bajingan. Tidak, kamu bukan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku, anak-anakku semuanya berebut untuk mendukungku. Aku tidak kekurangan uang. Bagaimana mungkin aku mengincar uangmu? Kamu? Hei, berhenti merekam. Paman Gary, selain siaran langsung, di sini ada begitu banyak warga yang menonton. Wulan ada di sini untuk meminta maaf dengan tulus. Apa yang kamu lakukan? Oh, ini, Wulan. Lagi pula aku orang yang lebih tua.
tidak bisakah kita bicara tentang ini di rumah? Dengan semua tetangga di sekitar, kenapa kamu melakukan siaran langsung? Di mana harga diriku? Oh, Paman Gary. Aku sudah janji di grup chat kemarin bahwa aku akan datang minta maaf langsung. Ini bentuk ketulusanku. Masa aku cuma bilang secara pribadi? Tidak, masuk dulu. Masuklah. Paman Gary. Oh, kamu. Dasar gadis gila. Kalau kami tidak lihat siaran langsungmu, kami tidak akan tahu kamu bikin keributan di rumah Paman Gary. Berani-beraninya kamu mulai siaran langsung. Membuat malu begini, matikan siaran langsung itu sekarang. Matikan. Serius, minta maaf yang benar ke Paman Gary. Keluarga seharusnya tidak bertingkah seperti ini. Kamu, Ibu dan ayah, aku anak perempuan durhaka. Kemarin, kalian berdua datang ke perusahaanku, dan karena aku dimarahi bos, aku tidak bisa menghentikan satpam tepat waktu. Sebagai anakmu, aku benar-benar mengecewakan. kalau kamu bicara seperti itu dari awal dan minta maaf dengan baik, hal-hal tidak akan jadi kacau begini. Tepat, kita semua keluarga, kita selalu bertemu. Kenapa kamu harus ancam putus hubungan? Kalau kamu minta maaf dari tadi, kita sudah move on. Kemarin bosku juga memarahiku, dan bahkan menskors aku. Mulai sekarang aku sudah memutuskan aku akan tinggal di kampung halaman dan rukun dengan semua orang. Maksudmu, kamu dipecat dari perusahaan? Kalau kamu benar-benar dipecat, maka kamu tidak akan menghasilkan uang sama sekali? Lalu bagaimana kamu akan memberi hadiah uang ke kerabat? Ya, mulai sekarang aku khawatir dia tidak akan begitu dermawan. Kalau gadis ini benar-benar tidak punya uang, minuman keras premium dan hadiah uang, kita mungkin tidak akan dapat satupun. Apa yang akan kita lakukan? Kami tidak bermaksud begini. Kalau aku tahu hasilnya begini, aku seharusnya tidak mendengarkan mereka. Cukup. Kevin, Untuk anak nakal seperti kamu, dipecat itu memang pantas untukmu. Orang sebodoh kamu, pantas dipecat. Waktu yang tepat, menyelamatkan saya dari harus melacak mereka dan menyelesaikan urusan. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Meminta maaf di permukaan, tapi sebenarnya kamu bergunjing di belakangku di depan tetangga. Kamu mempermalukanku di depan teman-temanku. Kamu benar-benar tidak punya hati, kan? Katakan padaku, kamu pergi ke perusahaanku untuk mencari simpati, menghancurkan kesempatanku untuk promosi. Di hatimu apa sebenarnya yang membuat kamu begitu tidak punya hati? Tepat. Bagaimana bisa seorang saudara perempuan menyakiti kakaknya sendiri seperti ini? Kamu sangat picik. Kamu bahkan menyakiti kerabatmu sendiri. Siapa yang mau bergaul denganmu setelah ini? Untung saja aku tidak pernah percaya bahwa kamu benar-benar menyesal. Dan aku tahu gadis ini tidak punya niat baik. Tapi ada apa dengan anak ini? Setelah beberapa tahun di kota, dia berubah menjadi begini? Tepat, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Dan dia berubah total, bahkan bersekongkol melawan keluarganya sendiri. Sangat licik. Betul, lagi pula kita semua kerabat. Bagaimana dia bisa begitu licik? Sungguh menyedihkan. Lihat, bahkan tetangga sudah muak. Wulan, apakah kamu mencoba menghancurkan seluruh keluarga sampai kamu puas? Bagaimana bisa aku menghancurkan kalian semua? Aku membawa suamiku dan datang kemari untuk meminta maaf secara langsung. Kalian, bagaimana bisa kalian berpikir begitu tentangku? Berhenti memutarbalikan fakta. Bibi Susan, barusan Eric dan aku dengan tulus meminta maaf padamu. Kamu tersenyum dan berkata kamu tidak akan mendendam pada kami. Dan kamu? Kevin, aku pikir kamu juga suka kalau ada yang dibawakan ke perusahaan. Jadi aku melakukan hal yang sama. Tapi aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Aku benar-benar tulus. Wulan, kamu jelas-jelas berniat menghancurkan pekerjaan Kevin. Dia adalah satu-satunya putra keluarga. Seluruh keluarga bergantung padanya. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berpikir? Jadi kamu juga tahu. Pergi ke perusahaanku akan menghancurkan kesempatan kerjaku. Aku hanya melakukan persis apa yang kamu lakukan, pergi ke perusahaanku untuk menuntut jawaban. Apa yang salah dari perbuatanku? Aku hanya bilang ke mereka bahwa kamu memberiku Rp15.000 sebagai hadiah uang untuk pernikahanku. Apalagi yang salah dari perbuatanku? Apa maksudmu aku tidak boleh bicara tentang semua hal ini? Yang kamu lakukan? Apa keluarga ini sama sekali tidak menganggapku sebagai keluarga, atau kalian memang menargetkanku seorang diri? Dari awal, Lihat betapa agresifnya kamu. Kamu di sini bukan untuk minta maaf. Kamu jelas di sini untuk mempersulit kami. Baiklah, cukup. Sifat aslimu mulai terlihat. Kenapa pura-pura? Kamu terus bilang datang untuk minta maaf.
Tapi aku rasa kamu sebenarnya menggunakannya sebagai alasan untuk membalas dendam pada kami semua. Itu karena hatimu kotor. Semuanya terlihat kotor bagimu. Pertama, aku tidak minta kalian membayarku kembali 978 juta rupiah dalam hadiah uang. Kedua, aku tidak peduli bahwa untuk pernikahanku kalian hanya memberiku 15.000 rupiah. Ketiga, aku bahkan tidak menyalahkanmu karena membuat keributan di perusahaanku dan membuatku diskors. Aku datang ke sini secara pribadi untuk minta maaf padamu. Linda, katakan padaku, apa sebenarnya yang aku lakukan untuk membalas dendam padamu? Wah, ini semua karena kekacauan yang kamu timbulkan. Kalau bukan karena kamu dan semua kekacauan ini, aku sudah dipromosikan jadi manajer sejak lama. Ini semua salahmu. Kaulah yang punya ide buruk itu. Kaulah yang mendorong kami untuk pergi ke kota mencarinya. Dan membuat semua ini meledak seperti ini. Jangan salahkan aku. Kamu, Bibi Susan. Bibi Nancy. Dan Fanny katakan padaku, siapa di antara kalian yang tidak ikut mendorong kami dan kamu menyalahkan semuanya padaku? Aku yang mendorong? Apa yang aku dorong? Bukankah semua ini keputusanmu? Kamu bersikeras pergi ke perusahaan Wulan untuk membuat masalah. Bukankah kamu juga pergi? Aku hanya mendengarkan. Apa yang dikatakan Fanny? Wulan paling peduli dengan harga diri, jadi kami harus pergi ke perusahaannya dan membuat keributan agar berhasil. Kenapa kamu menyalahkan ini padaku? Kalau bukan karena Bibi Maria dan Paman Robert yang memimpin jalan, kami bahkan tidak akan tahu di mana perusahaan Wulan sama sekali. Apa maksudmu dengan itu? Wulan, pada intinya itu semua salahmu. Dulu kamulah yang memulai memberi Wulan hanya 15.000 rupiah. Kalau tidak, bagaimana bisa kita kacau balau seperti ini? Ya, Wulan, kamu terus-terusan membicarakan 15.000 rupiah, 15.000 rupiah. Terus terang saja, kamu hanya kesal soal ini, dan kamu merasa dendam. Tepat sekali. Maksudku kamu kembali untuk balas dendam. Apa aku salah? Apalagi yang kamu mau? Bagaimana dengan Wulan? Jadi sekarang sudah jelas kan? Memberi hadiah uang hanya 15.000 rupiah. Datang ke perusahaanmu untuk membuat masalah. Itu semua ide orang tuamu. Kalau kamu punya masalah, bicaralah dengan orang tuamu. Jangan datang padaku dan mengacaukan usahaku. Tepat, yang salah ya yang salah. Dan kami juga terseret dalam masalah ini. Tidak adil menyalahkan kami. Masalah ini sudahlah, kita lupakan saja. Keluargamu masalah seharusnya diselesaikan secara internal. Kamu membuat kami khawatir dan takut selama berhari-hari. Apa maksudmu dengan itu? Dulu, aku hanya mencoba membantu kalian menghemat uang saat aku punya ide ini. Dan sekarang kamu malah balik menyalahkanku? Svertia, kamu masih belum tahu di mana letak kesalahanmu. Kamu masih berpikir, ini hanya soal 15.000 rupiah itu atau siapa yang harus disalahkan? Baiklah, karena kamu tidak bisa membedakan benar dan salah, biarlah warga, biarlah pemirsa di siaran langsung, semua menilai sendiri. Wulan, jangan mengumbar aib keluarga. Aku mohon, berhentilah bicara. Warga, pemirsa di siaran langsung, maaf telah menyita waktu kalian. Ini adalah catatan selama 8 tahun terakhir tentang apa yang aku berikan kepada kerabatku. Hadiah uang, bantuan, dan pinjaman. Total, 979.500.000 rupiah. Setiap sen di sini. Aku pinjam dari mana-mana. Aku berhemat dan menabung, dan lembur serta begadang untuk menabung. Tapi di hari pernikahanku, kalian hanya memberiku total 225.000 rupiah. Semua drama hari ini. Aku nggak minta mereka bayar balik. Dan bukan berarti aku pikir mereka kasih terlalu sedikit, aku hanya patah hati. Aku capek. Aku udah kasih semuanya selama bertahun-tahun. Dan yang aku dapat balik bukan cinta keluarga, itu tipu daya. Itu penghinaan memperlakukanku seperti korban. Aku nggak minta balasan yang setimpal. Aku hanya ingin sedikit ketulusan. Tapi mereka tetap menghina suamiku, menghancurkan karierku, dan bahkan bilang aku tidak dewasa. Hari ini, di sini aku hanya ingin mengatakan satu hal, aku, Wulan Davis, dari awal sampai akhir tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Aku punya hati nurani yang bersih. Bagus. Bagus. Sayang, kamu benar, kita tidak kehilangan apa-apa. Nak, kamu tidak perlu takut.
Kalau mereka berani ganggu kamu lagi pergi ke pusat komunitas dan akan ada yang membelamu. Hei, Nona, kamu tidak salah, merekalah yang salah. Saudara lintah darat ini kita tidak butuh mereka. Ayo Nona, pertahankan pendirianmu. Keluarga bukan alasan untuk jadi lintah darat. Ini beneran, ini terencana kan? Ini tidak terencana, aku rekan kerja Wulan, aku bisa menjamin dia. Hari itu, orang tua dan kerabatnya benar-benar menerobos ruang rapat perusahaan dan mengatakan hal-hal yang sangat buruk. Terima kasih atas pengertian dan dukungan kalian semua. Aku tidak minta yang lain, aku hanya ingin mereka membiarkanku hidup dengan tenang. Wulan, kamu tidak bisa melakukan ini dan mengatakan hal seperti itu di depan umum. Seluruh keluarga kita tidak akan bisa mengangkat muka lagi. Ya Wulan, kita semua keluarga tidak ada dendam yang tidak bisa diselesaikan. Kamu tidak boleh begitu tidak punya hati. Kamu berani minta maaf di mana kamu sebelumnya. Dan kamu, Gary, kamu bahkan menipu keluargamu sendiri. Apakah tokomu juga menipu pelanggan setiap hari? Menipu kita? Mulai sekarang, aku tidak akan berani pergi ke tempatnya untuk membeli apapun. Hei tidak, aku tidak pernah. Aku sudah menjalankan tokoku selama puluhan tahun. Aku selalu jujur dalam berdagang. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu, menipu pelanggan kita semua. Tetangga kamu tidak bisa menuduhku salah seperti ini. Tetangga? Tetangga apa? Kamu bahkan begitu tidak baik kepada Wulan, kami tidak bisa mempercayaimu. Akhirnya kita lihat sifat aslimu. Terhadap keponakanmu sendiri, kamu sangat jahat dan penuh perhitungan. Kami kira kamu hanya tajam mulut, ternyata kamu juga berhati hitam. Pantasan di setiap acara, kamu yang paling keras suaranya. Tapi kalau soal iuran, untuk speaker baru atau kostum, kamu diam saja. Jadi kamu begitu pelit terhadap keluargamu sendiri? Tepat sekali. Apa yang aku lakukan bukankah demi kebaikan semua? Aku berusaha membantu kalian semua. Bagaimana bisa kalian berpikir begitu tentangku? Oh, sudahlah, hentikan sandiwaramu. Kamu cuma ingin kami memujamu, menyanjungmu. Tapi kalau saatnya benar-benar bertindak, kamu tidak ada. Di tim dansa kami tidak butuh orang munafik sepertimu. Jangan pernah kembali lagi, kami sudah selesai denganmu. Ya ampun. Ibu, lihat apa yang ibu lakukan. Siaran langsung Linda, semua orang di perusahaanku melihatnya. Aku dapat pekerjaan ini semua karena Linda. Dia sangat membantuku dan ini cara ibu memperlakukannya, sekarang semua orang tahu. Anak laki-laki, tidak anak laki-laki. Apa maksudmu tidak? Bos bilang, perusahaan tidak bisa mempertahankanku, bajingan durhaka sepertiku, disuruh berkemas dan pergi. Aku bekerja keras untuk mendapatkan pekerjaan ini, dan ibu telah menghancurkannya. Apa ibu senang sekarang? Tidak. Biar ibu jelaskan. Oh, anak laki-laki, ibu salah. Ibu tidak bermaksud begini. Ibu cuma ingin tawar-menawar sedikit. Bagaimana bisa berakhir dengan anak laki-laki ibu kehilangan pekerjaan? Bagaimana ini bisa terjadi? Kevin, mengingat perilaku memalukanmu di perusahaan pagi ini, dan tereksposnya karaktermu dalam siaran langsung online yang sangat merusak citra perusahaan setelah ditinjau oleh manajemen, kami sekarang memberitahukanmu bahwa kamu dipecat. Tidak. Bagaimana bisa kalian memecatku hanya karena hal sekecil ini? Hei! Minggir! Ibu, kamu benar-benar memalukan. Kamu telah mempermalukan keluarga kita sepenuhnya. Sekarang seluruh desa tahu, keluarga kami menerimamu, seseorang yang memanfaatkan keluarganya sendiri, sayang yang bersekongkol melawan adikmu. Ini semua fitnah. Bagaimana aku yang memanfaatkan? Itu Wulan. Dia memberikannya padaku dengan sukarela. Fitnah, sekarang kerabat kita dari luar kota melihat siaran langsung itu, dan mereka semua meneleponku. Apakah pemalas itu istri anak sulungmu? Ya ampun, kamu sudah membuat nama besar untuk dirimu sendiri sekarang. Kamu tidak bekerja, kamu hidup dari anakku dan menghabiskan uangnya, baiklah. Tapi sekarang kamu telah melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Keluarga kami tidak mampu memiliki menantu sepertimu. Ibu, tolong berhenti. Ibu, Karma, ini semua karma yang pantas kamu dapatkan. Wulan, sudah cukup. Ini hal yang kecil, tapi kamu memastikan semua orang di desa tahu. Bagaimana ayahmu dan aku harus tinggal di desa ini. Aku akan dihakimi semua orang. Tidak peduli sebesar apa konfliknya, kita harus menyelesaikannya di balik pintu tertutup. Apa kamu senang hanya ketika kamu menghancurkan keluarga ini? Itu berarti aku harus terus menoleransinya. Lalu, kembali seperti semula, terus mengatakan ya untuk semuanya? Terus dipermalukan? Tahukah kamu bagaimana reaksi Kevin saat dia kehilangan promosinya? Dia benar-benar panik.
Tapi aku diskors. Reaksi pertamamu adalah apakah aku masih punya uang untuk memberimu hadiah uang? Apa kalian tahu cara menjadi orang tua? Kenapa orang sepertimu punya anak? Jika kalian hanya melihatku sebagai ATM, kenapa kalian melahirkanku? Jika kalian hanya melihatku sebagai ATM, lalu kenapa kalian melahirkanku? Hei! Jangan berhenti, terus siaran langsung. Wulan, haruskah kamu membuat keributan seperti itu? Tepat sekali, kamu selalu seperti ini. Selalu salahku. Bukan begitu. Ibu tidak bermaksud seperti itu. Ibu, ayah, apakah kalian hidup hanya demi sedikit harga diri itu, hidup demi pendapat orang lain? Jika memang begitu, maka kalian harus belajar bagaimana menghadapi kehidupan nyata lagi. Mulai sekarang, siapapun yang masih tidak mengerti, siapapun yang masih ingin menggangguku, Wulan Davis, akan menuntaskan ini. Aku tidak akan menahan diri. Sayang, Ya. aku merasa semua yang terjadi hari ini sangat tidak nyata. Sepertinya aku mengalami mimpi yang sangat gila, melelahkan. Aku benar-benar berhasil. Di depan begitu banyak orang, melakukan siaran langsung pertarungan, membuat batas. Ini bukan mimpi. Sayang, kamu benar-benar melakukannya. Kamu, sendirian. Merobohkan gunung yang selama ini membebanimu. Apa yang menantimu selanjutnya adalah hal-hal baik. Aku janji. Semoga saja. Sekarang aku tidak ingin memikirkan apapun. Aku hanya ingin kembali bekerja dengan lancar. Kita masih harus menabung untuk rumah. Ya. Hei Wulan, perusahaan melihat siaran langsungmu. Kamu bisa kembali bekerja kapan saja. Sebagai kompensasi, bonus ganda tahun ini. Terima kasih, Pak Thomas. Jadi? Sayang. Wulan, kita semua menonton siaran langsung. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah bekerja sangat keras. Ibu Wulan, kamu benar-benar luar biasa. Kalau aku, pasti masih terikat dengan keluarga dan tidak berani melawan mereka. Wulan. Jangan khawatir, Wulan. Mulai sekarang, fokus saja cari uang, naik jabatan, dan dapat kenaikan gaji bareng. Kerabat yang gila itu, anggap saja seperti kerikil di jalan, dan tendang semuanya. Oke? Terima kasih semuanya. Semua sudah berlalu. Mulai sekarang, kita akan bekerja keras bersama dan berusaha sebaik mungkin. Ayo. Hei, karena kamu sudah kembali, fokuskan energimu pada pekerjaan. Kemampuanmu, perusahaan selalu mengakuinya. Jangan biarkan orang dan hal yang tidak berharga itu menyeretmu ke bawah. Saya mengerti, Pak Thomas. Pasti akan saya lakukan. Baiklah, kembali bekerja. Masuk. Direktur Wulan, ini laporan analisis pasar untuk kuartal lalu. Terima kasih, taruh saja di sana. Direktur Wulan, kamu sudah selesai? Aku sudah hampir selesai berkemas. Tinggal nunggu kamu pulang, biar kita bisa merayakan pesta rumah baru kita. Oke. Kamu ngapain duduk melamun di sini? Terima kasih. Kamu lagi mikirin apa? Aku lagi mikirin semua hadiah uang yang sudah kita berikan selama ini. Itu bisa jadi uang muka rumah ini, kan? Kalau dipikir seperti itu, kamu sudah kehilangan banyak uang, ya? Siapa bilang saya rugi? Saya tidak rugi. Saya membeli pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran yang begitu berharga? Jangan buang kebaikanmu pada orang yang tidak tahu terima kasih. Mulai sekarang, uangku hanya untuk orang yang pantas. Jadi, apa aku layak? Tentu saja kamu layak. Kamu tidak pernah membuatku merasa seperti korban.
Aku akan buatkan kamu sesuatu untuk dimakan. Hei, Wulan. Sudah larut, ada apa? Ibu, aku beli rumah. Apartemen 2 kamar tidur. Tidak besar, tapi kami menabung dan membelinya sendiri. Selama bertahun-tahun, akhirnya kami punya tempat di mana kami bisa menetap dan merasa tenang. Benarkah? Berapa? Uang mukanya 1.500.000.000 rupiah. Ya, itu bagus. Ibu dan ayah juga ikut senang untukmu. Ya, itu bagus. Kalau bukan karena hadiah uang itu, kami bisa pindah 2 tahun lebih awal. Ibu, sebentar lagi, kalau rumahnya sudah lebih rapi, jika ibu dan ayah mau, kalian bisa datang dan melihatnya. Oke, kami akan pergi kalau ada waktu. Jadi, kamu lanjutkan saja urusanmu. Aku tidak akan menahanmu. Aku tutup telepon sekarang. Bibi Maria, aku datang menemuimu. Kamu di sini sendirian? Di mana Paman Robert? Sudah lebih dari setahun sekarang. Wulan itu keras kepala sekali. Dia benar-benar memutus hubungan dengan kita semua. Apakah kamu mendengar kabar darinya akhir-akhir ini? Aku sudah dengar sedikit, tapi aku tidak tahu banyak. Anak ini tidak mau memberitahu kita apapun sekarang. Bibi Maria, kamu tidak tahu bagaimana ibu mertuaku memperlakukanku sekarang seperti aku bukan apa-apa, mencari-cari kesalahan dalam segala hal. Keluarga ini tidak ada yang menganggapku serius sama sekali. Sepanjang hidupku, aku mengandalkan anak laki-lakiku. Bibi Maria, aku dengar sekolah-sekolah di Kota Megah bagus. Begini, demi masa depan anak, bisakah kamu membantuku mencari Wulan? Minta dia untuk mengatur sesuatu. Masukkan anak ke sekolah di Kota Megah. Aku tidak punya cara untuk memintanya sekarang. Bibi Maria ingin membantu, tapi tanganku terikat. Aku janji, selama anak itu masuk sekolah, aku tidak akan pernah mengganggu Wulan lagi. Aku bersumpah, ini yang terakhir kali. Jika aku tidak menepati janji, semoga petir menyambarku. Semoga aku mati sendirian dan semoga anak laki-lakiku meninggalkanku. Kalau begitu aku akan coba menelponnya, tapi tidak ada jaminan. Hei ibu, kalian sudah putuskan waktunya. Kapan kamu dan ayah datang, Erik dan aku akan menjemputmu dari stasiun. Bukan tentang melihat rumah baru. Sepupumu Linda bilang, dia ingin anak laki-lakinya sekolah di Kota Megah. Bisakah kamu lihat apakah kamu bisa? Ada apa dengan sikapmu? Menutup telepon pada ibumu sendiri? Kami menyakiti perasaannya, tapi selama setahun terakhir kami semua sudah minta maaf padanya. Dan dia bersikap seperti ini, tidak menjawab telepon dan bahkan memblokir kami di Chattersphere. Jadi kami bahkan tidak bisa menghubunginya. Sejak kejadian terakhir, Wulan banyak berubah. Setahun terakhir, meskipun sesekali dia menelepon kami, dia sangat sopan. Seperti kami kerabat jauh. Wulan. Ini aku Kevin. Biarkan aku selesai, jangan tutup telepon. Aku sibuk, aku kasih kamu 1 menit. Begini, sejak aku di PKI tahun lalu, aku memulai bisnis sendiri. Kamu tahu, bisnis bahan bangunan tidak berjalan baik. Sepanjang tahun, aku tidak menghasilkan uang. Dan malah terlilit utang, jadi aku benar-benar kehabisan akal. Jangan basa-basi, langsung ke intinya. Aku berharap bisa pinjam uang darimu. Setahun tidak bertemu dan hal pertama yang kamu lakukan adalah minta uang. Tidak. Bukan itu maksudku, aku tahu. Aku salah dulu, aku tidak bertindak benar. Dulu saat kamu memberi saya 15.000 rupiah sebagai hadiah uang, apa kamu tahu itu salah? Apa kamu lupa bahwa kita sudah memutus hubungan sejak lama? Jangan hubungi aku lagi, aku juga tidak ingin mendengar suaramu.
Ini lagi-lagi cerita lama yang bikin rasa bersalah, seperti kaset rusak. Apa kamu tidak bosan? Hei nak, sudah makan, sibuk? Bilang aja langsung, aku sedang antar makanan sekarang. Kalau ngomong terus, aku bisa telat. Ibu cuma peduli sama kamu. Kenapa nggak pulang kampung dan cari kerja? Berjuang di kota besar itu sangat melelahkan. Pulang biar tetangga ngomongin aku setiap hari. Oke, aku tutup. Wulan, aku tahu aku salah. Maafkan aku. Kamu lagi ngapain? Kenapa nangis berhenti? Aku lagi kerja. Setelah Toby dipecat, dia kerja serabutan di kota megah. Antar makanan. Di segala cuaca tanpa jaminan keselamatan sama sekali. Aku nggak tega lihat dia menderita seperti itu. Lagi pula, setelah kejadian tahun lalu, dia selalu merasa kalau kami mempermalukannya. Dia nggak menghubungiku. Dia bahkan nggak mau pulang kampung. Aku cuma punya satu anak laki-laki. Aku nggak mau berjauhan sama dia. Jadi, sekarang bahkan ibu dan anak laki-laki butuh aku untuk jadi penengah? Kalau begitu, mending aku jadi hakim aja untuk mengurus semua urusan picik kalian. Bukan itu maksudku. Aku tahu kamu sibuk. Terlalu sibuk sampai nggak peduli sama masalah kami. Aku cuma mau minta. Kalau kamu bisa bantu Toby. Cari kerja tetap lagi. Dia sudah dewasa. Dia bisa urus kerja dan hidupnya sendiri. Kalau kamu mau banget bantu dia, mending kamu kerja dan biayai dia sendiri, biar nggak repot. Apa ini semua? Apa mereka semua sudah rencanakan ini? Kalian semua merencanakan ini bareng-bareng, kayak kalian semua kompak gitu. Kalian datang untuk menggangguku hari ini. Siapa yang merencanakan apa-apa? Ini aku, Bibi Susan. Oh, Wulan. Aku perlu memberitahumu, Wulan. Aku mungkin akan segera mati. Tolong selamatkan hidupku, Wulan. Kalau kamu sakit, pergi ke dokter. Betul. Aku di rumah sakit sekarang, di rumah sakit kota. Kakiku sakit sekali. Kata dokter, mungkin kanker tulang. Peralatan di sini tidak bagus. Mereka bilang aku harus ke rumah sakit besar di kota megah untuk pendapat kedua. Wulan, maukah kamu ikut denganku? Aku akan merasa lebih baik kalau kamu ada di sana. Kamu mau aku ikut? Yah, haruskah aku memesankan janji dengan dokter spesialis untukmu? Cari dokter terbaik dan dapatkan obat terbaik? Ya. Setelah pemeriksaanmu, haruskah aku merawatmu dan menemanimu? Membawakanmu teh dan air, melayanimu dengan sepenuh hati? Oh, anak yang baik. Aku tahu kamu tidak akan melupakan Bibi Susanmu. Apa kamu benar-benar mengira aku sebodoh itu? Apa aku ini perawatmu 24 jam sehari? Dan ATM-mu juga? Bukankah kamu punya anak sendiri? Bukan itu maksudku, Wulan. Kamu lebih muda dari orang tuaku, dan kamu masih gesit. Kalau kamu sakit, berobatlah. Kalau tidak ada yang bisa menemanimu, pergilah sendiri. Biarkan aku katakan sekali lagi. Berhenti meneleponku. Untung aku sudah periksa. Penyakit Bibi Susan tidak serius sama sekali. Dia hanya mengandalkan aku yang lemah hati. Aku benar-benar berharap mereka berhenti menggangguku. Baiklah. Orang-orang ini benar-benar jadi kutukan buatku. Bahkan tanpa grup chat, sepertinya mereka sudah merencanakannya. Semuanya datang di hari yang sama untuk memberi hormat. Sudah setahun tidak bertemu, ada acara apa? Wulan, sudah lebih dari setahun kita tidak bicara. Kamu tidak berubah sama sekali, nak. Masih manis sekali. Katakan saja apa yang kamu butuhkan. Sejak kejadian tahun lalu, toko serba ada Paman Gary bangkrut. Sudah tutup lebih dari 6 bulan. Paman Gary mengelola toko itu selama puluhan tahun. Dia tidak tahu yang lain. Sekarang dia sudah tua. Tidak ada yang mau mempekerjakannya. Diabetes bibimu, kamu tahu? Semakin parah. Suntikan dan obat-obatannya sangat mahal. Tabungan seumur hidup kami hampir habis. Maksudku, aku benar-benar tidak punya pilihan lain.
Itulah kenapa aku mengesampingkan harga diriku dan datang padamu. Dengar, kamu punya pekerjaan bagus di kota megah. Bisakah kamu mencari pekerjaan untuk Paman Gary? Sebagai satpam di perusahaanmu saja. Hanya jaga gerbang, itu saja. Kamu tahu, kami berdua orang tua. Kalau kami di pinggiran kota, akan lebih mudah untuk periksa ke dokter. Dan kami bisa dapat penghasilan tambahan untuk biaya pengobatan. Ini saling menguntungkan, kan? Pertama, perusahaan kami tidak butuh karyawan, apalagi satpam. Kedua, kenapa setiap kali kamu punya masalah, aku yang pertama kamu pikirkan? Tepat. Tahun lalu, bukankah kamu memukul dadamu dan bersumpah padaku bahwa anak-anakmu berebut untuk merawatmu? Kamu sama sekali tidak butuh uang recehku. Jadi sekarang kalian berdua harus keluar dan mencari nafkah? Dari pagi sampai sekarang, kalian semua terus meneleponku. Dan masing-masing bersikap sok suci dan merasa berhak. Kamu kira pengumuman yang aku buat setahun lalu hanyalah mimpi? Karena kita sudah buat semuanya jelas, maka tidak perlu bagi kita untuk tetap berhubungan. Aku tidak punya kewajiban membantumu mengurus masalahmu. Dan aku pasti tidak mau membereskan kekacauanmu. Apapun yang kamu butuhkan di masa depan, jangan hubungi aku. Kuharap ini yang terakhir panggilan di antara kita. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan tanya. Aku tahu aku punya masalah kesehatan. Aku berpikir untuk minta Wulan di kota megah membantuku mendapatkan janji. Tapi gadis gila itu tidak mau menjawabku. Kamu juga meneleponnya? Iya. Kamu juga? Lihat itu. Betapa keras kepalanya gadis gila itu. Lagi pula, kita adalah para tetuanya. Benar, ayo. Ayo cari Maria dan Robert. Ibu kandungnya bisa menghubunginya, kan? Kita sudah kehabisan akal. Mungkinkah dia benar-benar tidak punya hati dan menolak membantu? Ayo. Kita perlu memikirkan ini dengan hati-hati. Kalian juga datang menemui Paman Robert dan Bibi Maria? Ya. Apakah Wulan juga menolakmu? Tepat sekali. Ceritakan saja, aku hanya ingin memintanya untuk membantu anakku mencari kerja. Dia hampir tidak bicara dua kata dan langsung menutup telepon. Oke. Baiklah, ayo pergi, ayo. Sakit sekali. Paman Robert dan Bibi Maria. Yang paling sukses di keluarga kita adalah Wulan. Kali ini berbeda. Kita semua putus asa, benar kan? Bagaimana dia bisa bersikap seperti itu? Tepat. Lagi pula, kita semua keluarga, darah lebih kental dari air. Kita tidak bisa saling membiarkan mati, kan? Robert dan Maria, lihat kakiku. Ini mungkin kanker tulang. Kalian akan membiarkanku mati? Tepat, Maria dan Robert. Aku hanya punya satu anak laki-laki. Jika dia melawan aku, sisa hidupku, bagaimana aku bisa hidup? Dan tokoku yang kecil, Wulan menghancurkannya. Aku tidak punya penghasilan sekarang. Sama sekali tidak. Aku benar-benar kehabisan akal. Sekarang aku... Bibi Maria, bukankah Wulan baru saja bilang bahwa kamu dan Paman Robert harus pergi ke kota megah untuk melihat rumah baru? Bagaimana kalau mengajak kita semua? Begitu kita di tempatnya, dia tidak bisa begitu saja mengusir kita, kan? Oh benar, Paman Robert dan Bibi Maria tolong bawa kita semua. Ya, bertatap muka, dia akan luluh. Wulan, tolong bantu aku, Robert. Sayang ya. Paman Robert? Kevin. Baiklah, ayo kita semua pergi. Tapi kita luruskan satu hal. Kita bisa pergi, tapi jangan membuat masalah. Kamu tersenyum dengan sangat bahagia. Merasa enak. Masa enggak? Dengar, hari ini gila. Kerabatku, sepertinya mereka semua kompak. Mereka antre minta bantuan. Bahkan Kevin yang tidak tahu malu datang meminjam uang. Bahkan Kevin datang meminjam uang. Apa yang kamu katakan padanya? Tentu saja aku bilang tidak. Aku tidak mau jadi korban lagi. Bagus, memang seharusnya begitu. Ayo.
Kamu pikir sedang apa? Kemarin kamu terus meneleponku. Apa itu belum cukup? Dan hari ini kamu muncul di depan pintuku. Hah? Aku sudah jelas. Aku tidak berutang apapun padamu lagi. Ibu dan ayah, aku membawa kalian ke sini untuk melihat rumah baruku, bukan untuk membawa mereka ke sini membuat masalah. Wulan, sebelum kami datang, para kerabat berjanji pada kami mereka hanya ingin bantuanmu dan tidak akan seperti dulu membuat keributan. Janji mereka? Apa masih layak dipercaya? Hei, Wulan, omongan macam apa itu? Lihat kaki Bibi Susan. Mungkin itu kanker tulang. Apa kamu tega melihat Bibi Susan hanya menunggu mati? Wulan, Bibi Nancy tahu dia salah. Bibi Nancy hanya ingin minta tolong kamu untuk membantu Toby. Bibi Nancy, aku akan berterima kasih padamu selamanya. Wulan, pendidikan Toby adalah urusan seumur hidup. Kita nggak bisa menunda lagi. Toby, minta tolong Wulan untuk mencari tempat buat kamu di kota megah untuk sekolah. Ayo! bilang. Wulan, kami benar-benar sudah kehabisan cara. Tolong bantu kami. Ya, kamu tidak mau melihat? Seluruh keluarga hanya menunggu mati, kan? Ayo masuk. Kalau kamu melangkah satu langkah lagi, aku akan panggil Satpam sekarang dan melaporkanmu atas pelanggaran batas. Jadi Wulan sekarang sombong, dia memunggungi kita. Ya, bagaimana bisa ada orang yang tidak punya hati seperti itu? Kami datang minta tolong Wulan. Dan apa yang terjadi? Dia mau panggil Satpam biar kita ditangkap. Ada apa ribut pagi-pagi? Apa orang nggak bisa tidur? Ini tempat umum, tahu nggak? Memblokir lorong, nangis dan teriak-teriak. Memalukan. Apa kalian warga sini? Kalau nggak pergi, saya panggil pengelola. Mbak, mereka semua kerabat. Bicarakan baik-baik. Bagaimana kamu bisa begitu tidak punya hati? Bantu saja mereka kalau bisa. Kalau nggak mau, masuk dan bicara. Jangan ganggu semua orang di sini. Betul, kalau mau ribut di dalam. Jangan ganggu orang lain di lorong. Hei, dengar nggak? Tetangga bilang kita harus masuk. Jangan ganggu orang lain. Ayo! Besar sekali. Kamar ini besar sekali. Kalian semua. Kakiku. Tempat ini bagus. Besar sekali. Toby, ini? Dia itu Bibi Nancy-mu. Dia benar-benar hebat. Ayo hibur Bibi Nancy. Dia bisa memasukkanmu ke kota megah, ke sekolah yang bagus. Ayo. Anak ini benar-benar tidak berguna. Ayo. Anak ini, kenapa dia susah sekali? Ibu hanya berusaha melakukan yang terbaik untukmu. Katakan sesuatu. Apa salahnya minta tolong Bibi Nancy? Baiklah. Ya. Wulan, kamu dengar? Kalau kamu bisa bantu kami hari ini untuk menyelesaikan ini, kami akan pergi segera. Kalau kamu tidak menyelesaikannya, maka kami akan tinggal. Ya? Lihat rumahmu ini. Besar sekali. Bisa muat kita semua. Tidak masalah. Kamu sudah sukses sekarang. Membantu keluarga itu sudah seharusnya. Kalau kamu tidak urus urusan kami tidak akan pergi. Benar, tidak akan pergi. Ini rumah baru Wulan dan aku. Kami tidak akan biarkan kalian bersikap seperti ini. Kalian pergi, atau aku yang akan mengusir kalian. Pilihan kalian. Ini urusan keluarga kami. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Wulan adalah istriku. Urusannya adalah urusanku. Kalau kalian menekannya lagi hari ini, jangan salahkan aku kalau aku keras. Wulan,
Tenang, sudah lebih dari setahun. Mereka semua tahu mereka salah. Kalau mereka tidak mengalami kesulitan yang nyata, mereka tidak akan datang minta tolong padamu. Ya, sayang. Kali ini, kasihanilah mereka, bantu mereka, dan ini akan selesai. Setelah itu, kamu akan punya ketenangan. Selalu begini, kalian hanya ingat aku saat kalian putus asa. Saat kalian serakah, kalian ingat aku. Apa kalian semua menganggapku seperti ATM berjalan? Kenapa aku harus? Dulu mereka menganggapku seperti korban seharga $1 yang bisa mereka abaikan. Sekarang mereka seperti perampok, mendobrak masuk rumahku dan memaksaku, mengancamku. Kenapa aku masih harus membantu mereka? Aku sudah bilang dengan jelas. Mulai sekarang, aku tidak akan membantu kalian semua. Apa kamu tidak mengerti bahasa yang jelas? Atau kamu tuli? Hei! Anak itu ada di sini. Kenapa kamu begitu keras? Baiklah, kalau begitu aku akan minta orang lain untuk bicara denganmu. Hei, aku telepon polisi. Ada yang melanggar batas di sini. Dia telepon polisi, hentikan dia! Cepat, hentikan dia. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Nah, kamu di sini. Kamu dan Wulan selalu dekat. Bicara padanya, cepat. Minta dia bantu kamu cari kerja yang stabil. Berhenti jadi kurir makanan. Ibu. Lihat apa yang kalian lakukan. Kacau sekali yang kalian buat di sini. Dulu kalian menginjak-injak niat baik Wulan yang tulus. Kalian memperlakukannya seperti ATM. Beraninya kalian datang ke sini dengan tidak tahu malu dan minta bantuannya, dan kalian merusak tempatnya seperti ini. Ibu, jangan hubungi aku lagi. Aku malu padamu. Aku malu untukmu. Aku melakukannya untukmu, Leo. Aku sudah bilang padamu sejak lama bahwa aku bisa mengurus urusanku sendiri. Aku bisa menghidupi diriku sendiri. Apa salahnya jadi kurir makanan? Aku tidak mencuri atau merampok siapapun. Aku menikmati pekerjaanku setiap hari, aku bebas dan bahagia. Kenapa kamu malah berhak memutuskan untukku? Linda. Maaf, ibuku merepotkanmu. Pekerjaan dan hidupku aku bisa mengurusnya sendiri. Mulai sekarang, aku akan menghentikannya untuk mengganggumu lagi. Dan tolong jangan khawatirkan hal-hal ini lagi. Linda, mulai sekarang hiduplah hidupmu sendiri dengan baik. Aku sungguh minta maaf. Leo. Ibu, kalian berdua memalukan sekali. Kalau teman-teman sekelasku tahu aku punya ibu dan kerabat seperti kalian, mereka akan menertawakanku sampai mati. Aku mau pulang. Aku tidak akan pernah pergi lagi dengan kalian. Toby, kembali. Dengar kata ibu. Toby. Siapa yang memanggil polisi? Petugas. Saya yang telepon polisi. Orang-orang ini masuk ke rumahku tanpa izin dan dengan sengaja merusak barang-barang pribadiku. Diduga melakukan pelanggaran batas dan merusak properti orang lain. Semuanya ikut kami untuk penyelidikan. Petugas ini salah paham. Kami semua adalah kerabatnya. Bagaimana ini bisa dianggap pelanggaran batas? Lagi pula, barang-barang ini mereka jatuh ke lantai secara tidak sengaja. Kami tidak melemparnya. Ya, kita semua kerabat. Bibi Maria, cepat konfirmasi dengan petugas kalau kita keluarga. Diam, aku benar-benar gila membantu kalian. Aku membawa kalian semua ke sini berpikir bahwa kita adalah sebuah keluarga. Kalau kita bisa bantu keluarga, kita bantu. Bukan untuk kamu merusak rumah baru putriku. Petugas, putriku benar. Mereka melakukan pelanggaran batas. Sengaja membuat masalah. Tolong bawa mereka pergi sekarang.
Bibi Maria, kok gila? Aku anak tertua di keluarga ini. Bagaimana kau bisa membiarkan petugas menangkapku? Baiklah, ayahku tidak akan melepaskanmu. Pantas saja Wulan tidak tahu berterima kasih. Jadi kaulah yang mengajarinya ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maria, kita keluarga. Kamu tidak punya hati. Apa yang kamu lakukan? Sejak saat kau memberiku 15.000 rupiah untuk menyingkirkanku, kita berhenti menjadi keluarga. Karena kau menggunakan keluarga sebagai alat tawar-menawar, jangan salahkan orang lain karena tidak punya hati. Petugas, tolong bawa mereka pergi sekarang. Tangani mereka sesuai prosedur. Semuanya, ikut saya. Wulan, ibu dan ayah salah. Selama ini kami selalu memanjakan mereka. Kamu diperlakukan dengan buruk. Kami bodoh. Kami telah dibutakan oleh ikatan keluarga yang disebut-sebut itu. Kami lupa orang yang paling harus kami sayangi seharusnya adalah kamu. Ayah minta maaf, sayang. Ayah, ibu, aku sudah memaafkan kalian berkali-kali karena kalian adalah orang tua yang memberiku hidup dan membesarkanku. Tapi jika kalian masih terus memihak orang luar dan menekanku, maka kita harus jarang bertemu. Kami tidak akan melakukannya lagi. Kami tidak akan ikut campur lagi. Kami tidak akan menekanmu lagi. Kamu adalah putri kami. Kamu adalah orang terpenting bagi kami. Mulai sekarang kami akan selalu di pihakmu. Kami tidak akan bodoh lagi. Proposal ini sangat bagus. Proyek ini luar biasa. Proposal Ibu Wulan sangat profesional dan sangat cocok dengan desain kami. Dengan Anda bergabung kali ini, kami benar-benar tenang. Terima kasih atas pengakuannya. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Oke. Dah. Hati-hati. Bagus sekali, luar biasa. Kerja bagus, Wulan. Terima kasih semuanya. Tahu nggak? Setiap kali ini terjadi, aku merasa hidup ini begitu indah, begitu berarti. Aku naik jabatan, dapat kenaikan gaji, dan perusahaanmu juga berkembang pesat. Kita punya rumah sendiri, mobil sendiri, hidup sendiri. Tidak ada lagi hadiah uang, tidak ada lagi korban, tidak ada lagi manipulasi keluarga dengan rasa bersalah. Oh, ngomong-ngomong, bicara soal korban. Kemarin ibuku meneleponku dan membicarakan kerabat-kerabat itu. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Setelah Kevin dan Linda keluar dari tahanan, orang-orang mulai membicarakan mereka di belakang. Kudengar suami Linda menceraikannya. Kevin kena omelan keras dari kakek. Sekarang tidak ada yang memanggilnya cucu tertua lagi. Mereka semua mengejeknya di belakang. Paman Gary dan istrinya sendirian. Jadi mereka dikirim ke panti jompo. Bibi Nancy Leo sekarang tidak mau bicara dengannya. Dia sendirian. Bibi Susan, bukankah dia selalu berpura-pura sakit kaki bersamaku? Siapa sangka sekarang jadi sungguhan dan dia didiagnosis kanker tulang. Itu. Semua adalah jalan yang mereka pilih sendiri. Jangan dipikirkan lagi. Aku sedih sekali. Aku memperlakukan mereka seperti keluarga, membantu mereka begitu banyak, memberi banyak hadiah uang, melakukan banyak hal untuk mereka. Kukira mereka akan melakukan hal yang sama untukku. Tapi kemudian, saat aku menikah, masing-masing dari mereka memberiku hanya 15.000 rupiah. 15.000 rupiah. Bisa buat apa? Beli sebotol air. Semua ini sudah berlalu. Orang dan hal yang tidak berharga itu, jangan biarkan mereka mengganggumu lagi. Aku tidak mau memikirkan semua itu sekarang. Aku hanya ingin waktuku, uangku, hidupku dihabiskan untuk orang yang berharga. Kerabat-kerabat 15.000 rupiah itu tidak berharga. Mengenai 960 juta rupiah ini, aku anggap saja sebagai pelajaran, orang yang berharga. Hanya yang ada di depanku sekarang. Itu sudah cukup.
Aku cinta kamu. Tamat.